Yo friends, welcome back di Obrol. Episode keempat, obrolan asik kolektor. Nah, spesial karena di episode kali ini ya gua udah cosplay menjadi Steve Rogers. Nih friends, dari film Winter Soldier. Ya, karena kita bakal kedatangan salah satu cosplayer gak cuma terkenal secara nasional, tapi beliau terkenal sampai internasional. Gila friends. Ya, ini benar-benar episode yang bakalan menginspirasi kita semua. Sekaligus kita akan membahas drama-drama cosplayer yang seringkali mewarnai medsos kita. Ya, langsung aja, tanpa panjang lebar tinggi dalam, kita panggil RJD. Gila, friend. Woo! Tony-san, how are you? I'm okay. Long time no see, Steve. Long time no see. I miss you, bro. I miss you too. Okay. Last time we meet at New York, now we meet at Sunda, betul tuh? Aduh. Eta pisan. Saya mah sedih pisan pas didinya terakhir kali kikituan tah. Kok mau saya keur nonton ningali dirinya jadi kolot? Yes, Bro Rangga Kancil. Gila, friends. Aduh. Ya, apa kabar, Bro? Baik, Bro. Damang? Alhamdulillah. Sibuk terus ya? Sama. Gila, friends. Gua ngajak dia itu susah, jadwalnya padat. Tapi Bro ya, dari 3 narasumber sebelumnya, gua bisa menyimpulkan bahwa narasumber yang gua undang ini ya, dia tuh bisa mengubah passionnya, mengubah hobinya menjadi bisnis. Betul. Itu paling Bro Rangga ini dari hobi cosplay sekarang menjadi bisnismen. Tiap hari open commission, buka-buka jasa untuk bikin kostum-kostum, Bro ya. Masih. Dari Jepang, superhero Amerika semuanya bisa. Yes, original juga sekarang. Sekarang udah masuk ke ranah original. Dan yang paling kerennya harganya itu affordable ya. Yap, bisa disesuaikan. Harganya itu bisa disesuaikan, Friends. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen cosplay tapi budgetnya terbatas, bisa juga disesuaikan. Betul, pisan itu. Ya, tapi boleh kenalin dikit, Bro. Ini Bro Rangga ini ya terkenal secara internasional. Kenapa? Jelasin, Bro. Event-event apa aja yang udah pernah Bro Rangga menangkan nih? Kalau misal lomba ya, rendah hati, dia rendah hati sih. Gua tahu dia pialanya banyak pisan, kan. Ya. Kalau di luar mau waktu itu berapa kali sih? Singapura pernah ya? Singapura waktu itu yang acara Captain America Civil War yang ketemu sama Steve Rogers yang versi Bulena ya. Iya. Sekarang versi Sundanya. Versi Sunda. Itu juara juga, Bro. Itu ya juara 1 alhamdulillah. Pakai cosplay Iron Man, tapi masih still learning lah, nggak kayak sekarang. Jadi masih pakai speedolan, Bang. Learning aja juara 1 ya. Aduh, alhamdulillah. Apalagi, Bro? Terus waktu tahun 2000, aku tuh lupa 2015 atau 16 gitu di Australia waktu itu. Australia? Iya, waktu itu di Australia, di Brisbane, di Gold Coast, di Supernova kalau nggak salah namanya itu. Jadi Iron Man juga? Oh enggak, waktu itu di Senseiya. Senseiya juara juga? Alhamdulillah. Edan. Waktu itu. Terus masih ada? Apa ya? Juara-juaranya masih ada ya? Ada, foto-foto masih ada. Terus waktu itu di Asia Cosplay Meet, waktu itu ACM juara 1 juga. Itu jadi, kebetulan kan itu pertandingannya sistem kayak triathlon ya, 3 lomba competition ACM itu. Jadi satu tim dari setiap negara tuh 3 orang. Jadi ABC, misalnya si A turun individu, B sama C di duo, nanti di finalnya ABC sekaligus di tim. Waktu itu aku main di duonya, mainin Mr. Bean. Mr. Bean juga ya? Nanti ada foto-foto nanti. Edan, friends. Terus? Mr. Bean, terus yang di trionya One Piece. One Piece? Episode Foxy. Jadi apa? Saya jadi Luffy Kribo. Luffy Kribo. Berarti nggak cuma jadi Iron Man doang, Bro. Yes, betul. Anime juga ada semuanya. Ya, mau nggak mau. Kalau nasional mah udah langganan nanti ya. Ya, begitulah. Naik turun. Kadang menang, kadang majus. Jadi peserta, kadang-kadang jadi juri juga ya. Betul, kadang-kadang jadi peserta. Jadi Rangga ini sampai sekarang, mulai kapan, Bro? Nge-cosplay begitu? Cosplay tahun 2008. 2008 sampai sekarang 2023 masih eksis di dunia percosplayan. Masih tidak tahu malu, masih begitu. Walaupun ya sekarang ini semuanya beralih ke wibu, cosplay nu garelis, nu marontok dan seksi. Iya. Tapi Bro Rangga tetap eksis dengan kumis jambang. Tah, pesona bapak-bapak lebih. Nah, itu yang pengen kita tahu, Ren. Kenapa bisa Bro Rangga laki-laki loh? Ya, padahal kita tahu lah cosplayer laki-laki sedikit. Banyaknya yang terkenal tuh cewek-cewek. Itu benar. Ya kan, yang followersnya gede, yang traktirannya kenceng, kebanyakan perempuan. Betul. Bro Rangga satu-satunya ya cosplayer cowok asal Bandung yang internasional. Kita pengen tahu, Bro,
asal muasalnya gimana sih bro? Apa? Masa kecil lo itu gimana sih bro? Sampai bisa menjadi Rangga saat ini gitu. Oh, Dari kecil memang udah suka superhero atau? iya emang sih orang tua aku mah tipe ya Bebas. tipe yang ngebebasin ya gitu ya. Jadi mau jadi orang tua apapun gue juga tuh yang bebas. ngebebasin gitu, ngebebasin misalnya kamu suka apa oke, mau apa oke. Jadi nggak dituntut ya kamu harus ini nggak gitu. Jadi sampai suatu waktu SD saya pernah cita-cita ketika ditanya semua. Pengen jadi apa? Iya, saya pengen jadi satria baja hitam. Meskipun semua anak masih seperti itu Jadi gitu ya. dokter dulu mah. Iya gitu, dan saya bisa satria baja hitam. Dan kemarin kejadian anak saya ketika ditanya di sekolahnya, Pengen jadi? kamu aja pengen jadi Ultraman kayak papa, kan saya susah jawabnya kayak gitu. Terus gurunya bilang, ya bapaknya Ultraman ya bu, iya. Kenapa bisa pengen jadi Kamen Rider? Karena nontonin terus baju hitam. Iya kan itu kan zamannya tahun berapa ya? 92, 9, ya 90-an itu kan eranya Sensei ya, apalagi Satria Baja tahun jeng. Wah, udah asa paling ganteng lah gitu. Udah Berarti, mah setiap kalau main ucing-ucingan sama teman-teman Satria Baja hitam terkepake jadi penjahat terus gitu kan. Jadi Shodomon. Keren itu Shodomon tuh. Oh, berarti Bro Rangga ini mulai mencintai itu dari anime sebenarnya ya? Lebih Dari tokusatsu ya? ya tokusatsu sih. Oh. Kalau anime sih kan karena dulu suka Sensei ya kan. Sih. Lebih suka sebetulnya aku lebih suka lebih ditanamkan dari games ya dulu ya, zamannya Mortal Kombat, Street Fighter gitu. Terus awal kaget lihat film seperti yang film superhero atau film apa ya? Kalau istilahnya film tokusatsu lah ya, film science fiction itu dulu tuh zamannya Mighty Morphin Power Ranger ngalamin menurutnya. Tiba-tiba sore-sore dipanggil sama orang tua, "Rang, ini lihat apa?" gitu. Benar, Power Ranger. Apa nih warna-warni gitu kayak robot gede. Nah, di situ kayak itu wah, mulai gitu. antusias. Dan sampai akhirnya ya action figure apa mainan masih selalu dibeli. Akhirnya beli-beli koleksi Selalu mainannya. dibeliin sama orang tua. Jadi kalau aku dari kecil tuh emang mungkin beda ya, kalau orang tua aku lebih mikirnya jangan main keluar dengan lingkungan yang belum cocok gitu, atau misalnya nggak sesuai sama pandangan orang tua. Tapi ya paling nggak lu punya mainan, punya games, seenggaknya betah di rumah. ya kayak gitu. Jadi ya kayak Anak rumahan dong berarti si Bro teh. ya begitulah sampai SMP itu sering kabur gitu SMA. Segan teh budak Jaramba. Kalau Jaramba itu suka main-main keluar by the way. ya sebetulnya suka main keluar, cuman kalau lagi orang tua nggak ada di rumah. Nah, jadi asal muasal pertama kali Bro nyobain pengen jadi cosplay itu gimana ceritanya? Kalau pengen dari cosplay sebetulnya gini, aku kan basically dulu tuh atlet ya, atlet karate. Serius? Ya atlet karate. Sekarang masih atlet karate itu sekarang jadi wasit nasional. Atlet profesional gitu? Ya nasional. Aku tim Jabar dulunya, tim Komnas karate. juga. Ya kebetulan mama atlet, papa juga dewan wasit juga kan. Oh, mama atlet karate juga? Ya kebetulan sekarang saudara-saudara jadi pengurus Pengurus Forky, terus ada yang pengurus perguruan karate, ada ya sekarang papa masih wasit, terus emang Ua ada yang dewan wasit Asia juga. Jadi ya yang namanya buah gitu kalau jatuh Udah jauh dari pohonnya. mau nggak mau gitu lah, muntah ke rumah tetangga mah ya gitu kasarnya gitu. Muntah di Jadi paok pokoknya. jadi atlet gitu, terus jadi atlet. Itu tuh berarti zaman SMP atau SMA? Aku atlet dari SD kelas 6. Oh, dari SD udah dimasukin ngeles atlet? Enggak sih sebetulnya, papa kan pelatih karate. Oh, jadi di rumah teh diajarin. Enggak juga, jadi papa sering ke kampus atau kemana ngelatih karate mahasiswa atau apa, yang namanya anak suruh ikut. Tapi aku nggak suka gitu. Oh, disuruh nonton lah. Ya udah sok dibawa ikut lah, boleh, gitu. ente kita naon gitu sampai suatu saat ada pertandingan di Surabaya, kayaknya kalau bertanding asik. Taunya dilatih sama papa seminggu, juara nasional untuk karate. Umur? Waktu itu umur berapa ya? SD kelas SD, 6. SD kelas 6 udah juara Ya, nasional. ya tapi kelas SD itu. Dan Iya, itu iya. ya Pak bilang, ya kaget juga ya, kita belum pernah bertanding di tingkat ini, terus tiba-tiba ada open turnamen nasional, kalau nggak salah namanya Mahesa Cup dulu tuh Surabaya itu. Berarti berbakat, Bro Rangga iya teh. Ya turunan. Turunan, bener-bener tukang gelut enggak? Nah, terus akhirnya di situ juara karate, udah terus sampai sekarang masih jadi wasit nasional. Cuman timing karate sama ke apa yang namanya kehidupan apa kegiatan sekarang selalu bentrok apalagi kan. Oh, tapi karate sampai sekarang juga masih berarti ya? Masih sekarang tapi baru juri A nasional sekarang levelnya. Nah, tapi dari karate nih ya, bisa tiba-tiba jadi cosplay itu gimana ceritanya? Nah, dari karate itu kan aku juga kan SMA kapten breakdance SMA. Oh, breakdance juga? Aku b-boy akrobatik. B-boy? Ya, b-boy.
Aku b-boy akrobatik juga. Itu zamannya Dago Plaza, yang di Dago suka pernah denger meren anak nongkrong zaman gitu. Zaman-zaman MTV ya. Gitu. MTV. Celana teh garombrang itu. Pas itu aku b-boy. B-boy dari tahun 2002 gitu sampai 2011. Oh, lama juga ya. Nah itu tuh tahun 2008 itu waktu aku kan melatih break dance tuh di sekolah. Kebetulan ada temen dia anak kabaret, terus dia punya hobi cosplay, dan itu kan suatu hal yang unik ya buat aku tuh. Iya, zaman dulu kan masih jarang banget. Kebetulan dia bilang, kita nih lagi main kabaret nih, karena aku kan suka kabaret juga, suka yang begitu-begituan lah dibanding sekolah. Jelek Zaman gitu. dulu tuh sering ada pensi gitu-gitu Ya, kan. terus ada ekskul kabaret. Ekskul kabaret. Waktu itu kan ternyata ketika masuk SMA tuh interest aku lebih ke ekskul ketimbang sekolah. Berarti otak kanan ya. Ya begitulah, aku ikut skateboard, ikut break dance, ikut karate juga, ikut kabaret, pada ikut. Pas kebetulan teman anak kabaret itu bilang, kita lagi mau ada kabaret tapi bukan kabaret, tapi cosplay. Apa itu cosplay? Dikasih tahu. Kita jadi karakter anime. Waktu itu lu hype-hype-nya Naruto kan. Naruto. Terus dia bilang, kamu kan bisa salto nih, bisa bela diri. Suruh jadi Rock Lee waktu itu. Pakai baju ketat. Ya, harusnya iya. Harusnya iya. Cuman kan zaman dulu cosplay itu kan mulai rame itu kan 2007 2008 ya. Jadi bukan mulai rame, masih buatnya mulai cekrek gitu. Mulai tumbuh gitu. Jadi kan masih ya belum jago-jago belum, masih banyak yang ibaratnya mah kayak orang zaman batu teh ngelihat. Benar. Soalnya nyari kostum pun juga susah zaman dulu. Sangat susah, makanya belum dulu ada penyewaan, belum ada. Nggak ada, yang bikin juga nggak ada. Jadi dulu tuh waktu aku jadi Rock Lee itu ke pasar baru beli baju gamis, keju, bahan spandek sakieu. Terus sama aku tuh digambar pakai kapur segitiga. Bawa ke tukang jahit, tolong jahitin segitiga di bagian ininya. Dipotong pakai. Jadi nggak itu pertama kali tuh ya, gitu. Terus jadi Rock Lee. Ternyata, gini asik gitu ya, udah gitu unik gitu. Apalagi aku kan kasarnya banci tampil ya. Benar dari zaman SD soalnya. Ada di foto tuh udah seneng gitu. Apalagi zaman itu kan cosplay belum umum ya. Jadi apalagi acara cosplay dulu tuh kalau nggak di mall, di kafe. Artinya kan banyak yang nonton. Nonton foto atensi gitu, meskipun goreng gitu bodo amat gitu. Lucu lah pokoknya, ditepuk tangani gitu ya. Minta foto. Apalagi dulu kalau cosplay tuh ya kita gamer ngerasanya ketika dulu gitu ya, sebelum kita sekarang gitu ya. Kalau ada foto bareng lu asal iya sih. Wah. Gitu. Cakep banget gue. Mending kalau sekarang mah kalau lagi pakai kostum, aduh taruh aja kelanya. Aredang. Gini atau kerariwah teh. Bentar ya. Iya. Dulu kan wah interest banget kan gitu. Akhirnya ya dari cosplay itu sampai akhirnya tahun 2009 itu ada acara dulu PRJ ya. Sekarang masih ada di Pekan Raya. Cuman itu tuh ada di PRJ itu ada event Jepang, karena Jepang Indonesia ada lomba kabaret. Itu kabaret Senseiya waktu itu. Oh, lombanya masih kabaret namanya. Tapi cosplay kabaret. Cosplay kabaret. Iya, dan aku ikutan itu, terus alhamdulillah juara 2 waktu itu. Setim 12 orang Senseiya. Itu sama bikin sendiri bajunya, Bro? Ya pakai kardus lagi. Pakai kardus. Nah, nanti kalau ada aku share semua nanti. Itu pakai kardus. Karena dulu kenapa aku pakai kardus? Dulu senior aku namanya Li kok nggak Li Hikaru Hakim. Itu tuh salah satu orang yang di Bandung itu ya pionir lah, bisa bikin yang armor gitu, dan dia tuh yang menemukannya pakai kardus. Jadi akhirnya kita barometernya ke kardus gitu sampai akhirnya ada mahasiswi Jakarta di Bandung. Dia memperkenalkan, ini Bu Saati, kita tuh materi yang lebih bagus daripada langsung dus. kayak juga orang purba ningali. Ini Bu Saati itu gitu. Belinya di mana? Di sini. Dulu tuh kalau cosplaynya hayang jadi Jin Kazama gitu. Jangan Jin Kazama. Pengen jadi Dragon Ball tah, Son Gohan inget kenanya. Son Gohan acara teh hari Sabtu. Bakat tingku hayang perform nya. Di hari Kamis geus KGD bage. Neangan Bu Saati. Bukan, cari baju karate bekas. Dicelup pakai wantek warna hijau. Jadi hijau. Kan super segrit Saiyaman. Iya. Terus beli sarung tangan pembersih WC. Terus pakai AP Bots. Hari ini mah sabuknya mah kardus gitu kan, kardus. Udah beres gitu, baju hitam sama celana hitamna, baju gamis lagi kan. Nah, terakhir rambut. Bener. Set, lem fox putih. Hair dryer. Terakhir pakai apa? Sasa semprot kuningan. Sret. Bener ada koning warna merah. Datang ke event udah paling ganteng.
Edan berarti perjuangannya itu si segitunya. tampan TH dulu. Tapi dia walaupun perjuangannya segitunya karena suka, banyak atensi, akhirnya enjoy. Justru kalau aku cosplay dulu aku pikirnya kita karena belum banyak research atau belum banyak ilmu. Jadi kitalah yang mencari ilmunya gitu. Sampai akhirnya ada Bu Sati dikenalkan sama ini gitu. Dulu ada Mas Amin yang di Malang jagonya Kamen Rider tuh juga dia awalnya juga bikin Kamen Rider tuh pakai bubur kertas sampai akhirnya dia ke Bu Sati, terus akhirnya satu Indonesia sekarang semua tahu Bu Sati. Bahkan sekarang tuh udah ada istilahnya, udah ada bahan Neofriend, udah ada bahan Lumitrix apa tuh Worbla, terus sekarang udah makin edan lagi, udah ada 3D print. Gitu ya, akhirnya kita harus belajar kemajuan zaman, nggak bisa yang terus di situ gitu. Berarti intinya Bro Rangga ini mulai cosplay pertama itu yang tadi pas jadi Rock Lee. Yang kedua jadi Sanji. One Piece. Begitu lihat Sanji. Dulu kan waktu zaman SD One Piece tuh tahun 9 berapa itu ya. Pas lihat One Piece baca komik rame kieu gitu. Jadi pengen cosplayin. Nah, pas lagi rame keingetan. Baheula One Piece keren. Karena dulu karena cosplay itu belum serame sekarang. Jadi ketika ada acara cosplay yang 3 bulan itu juga ayeuna. Sekarang kan event. Sekarang kan hampir tiap minggu ya. Ya tiap minggu tuh gue kadang-kadang seminggu satu hari ada 3 atau 4 event. Benar. Oh zaman dulu tuh masih jarang. Betul, masih jarang banget. Kadang-kadang 2 bulan baru ada event satu. Apalagi event yang khusus cosplay itu jarang. Apalagi event Jepangan gitu. Udah si paling Pak Edan we gitu dulu. Jadi papolan gitu ya. Itu kan jadi Sanji. Bagi Sanji jas celana hitam nggak punya. Gede bage deui. Dulu bukan gede bage ketang. Ini Cimol Tegalga dulu. Benar. Sekarang udah nggak ada sekarang ya. Bro, tapi kan beli gitu kan pakai duit kan? 5.000 perak. 15.000 beli jas. Belinya sengaja yang murah aja lah. 5.000, 15.000 gitu. Kancingnya nggak sama, tempelin kardus di sama-sama. Makalin gimana cara? Paling susah tuh kalau dapat karakter yang rambutnya berwarna kayak kuning atau udahlah. Iya sih. Susahnya bayar, beli Sasa 25.000 gitu kan. Iya sih. Zaman dulu rambut paling mahal berarti. Sasa 25.000 udah misalnya masa yang ya buat kita ya mungkin karena sekarang kita udah penggiat di sini ya. Cuman kalau kita dulu di posisi baru memulai gitu ya. Ya kasarnya sebelum kita memegang Hot Toys gitu ya, kita megang ZDTG sih 200.000 kieu hungkul gitu. Adapun sekarang malah gitu kan. Gitu mungkin terasa Sasa 25.000 sekali semprot. Apalagi waktu Dragon Ball. Lagi main-main, sore banyak yang minta foto hujan. Betul. Jadi koneng-koneng nangka banget. Oh iya. Nah tapi berarti awal-awal tuh Bro Rangga lebih ke anime sebenarnya ya? Sebetulnya pengen mah Kamen Rider ya, karena begitu udah tahu cosplay, udah pengen belajar Kamen Rider. Cuman karena nggak tahu tekniknya gitu. Karena kardus itu kan nggak bisa dibikin bulat. Oh iya benar. Sampai akhirnya. Dia lebih bulat betul. Kan, ya. Sampai aku dulu pengen bisa jadi Ichigo ya tak. Tiba-tiba emang suka pisan sama Ichigo tuh gitu. Ichigo Kamen Rider Ichigo bener-bener Ichigo helmna gede. Iya. Suka pisan sama Ichigo. Pengen nggak bisa sampai akhirnya ada ilmu baru ada ilmunya, bukan Busati tapi helm bebek warna putih. Tahu tuh yang beli udah dilarang itu kan? Iya, helm batok. Cara gini helm bebek pakai cutter dibakar pakai lilin. Jadi, Dipotong sih yeuna set bulet beres. Pakai kardus jerona ditaplokeun tep bulet kan. Digambar mulutnya. Udah digambar, di kateran di bolongan jadi nanti juga resin. Padahal helm bebek. Kadang-kadang menyo. Jadi di situ ada kreativitas juga. Iya, karena kita nggak tahu gitu. Bener, karena mau beli mahal kali ya. Nggak tahu bukan iya sih, belinya juga dari mana. Gitu. Sampai pernah kejadian waktu itu kita udah merasa gagah gitu ya karena pakai helm bebek kita. Karena kalau yang kepalanya kecil kayak saya mah bulat tempel. Tapi nu kepala gede mah kan nggak mungkin lebar kanan kirinya. Jadi mau ke depan juga. Sampai kebetulan jadi Ultraman sampai sekarang kalau ketemu si penyok si peang ya. Kita pakai helm plastik itu gitu. Makanya kalau lihat tangan ini jari berapa bekas cutter keret brewet kan dia. Edannya berarti perjuangannya segitunya ya. Karena pengen keren teh kan. Ari Bro mulai masuk ke dunia Marvel cosplay kapan berarti? Jadi gini sebetulnya kalau bilang baru Marvel tuh kan aku sempat pensiun cosplay tahun 2010 gitu. Oh, sempat pensiun cosplay karena pertama begitu aja gitu. Oh. Ya udah ya gitu bikin kostum lomba. Jenuh akhirnya. Terus juga kita kan waktu dulu belum ada achievement yang sampai pertandingan tingkat nasional, hanya sebatas main lomba di mall. Kadang-kadang lomba di mall disatuin sama yang fashion show gitu. Dulu gitu. Fashion show. Jadi acara fashion show anak, jaipongan, ada cosplay gitu. Berikut nunggil cosplay kadang-kadang gitu lah ada rame-rame gitu.
akhirnya bosan, terus kebetulan juga sempat kerja di salah satu taman bermain di sini. Taman bermain. Kerja. Jadi performer di situ 5 tahun, terus suatu saat kepikiran ya, karena di sana juga pakai kostum juga. Greget si Gana gitunya pengen lagi. Balik lagi. Baru ke Marvel waktu itu nyobain. Oh, pas balik lagi langsung ke Marvel. Itu pun belum tahu ya, maksudnya belum ada lah kayak fotonya saya share gitu. Belum merasa belum maksimal gitu kostumnya. Iya, masih belum maksimal, cuman udah dapat ilmu lebih dari selama dari Trans Studio. Dari Trans Studio itu kan banyak orang-orang yang jago bikin apa, resin apa. 5 tahun tuh kerja di Trans Studio. Boleh sebut apa? jadi tukang performance itu. Ya, aku performance di situ, akrobatik performance. Masih nyambung sama hobi sebelumnya berarti ya? Emang basically aku seperti itu. Sebetulnya sekarang masih suka, tapi berhubung sudah berumur dulu udah gak kuat gitu. Kalau dulu keseleo 3 hari masih bisa jalan, sekarang sebulan kekianan. Bener. Tapi menarik tuh, karena si bronya vakum, balik lagi jadi cosplay Iron Man, disitulah. Belum Iron Man di situ. Oh, belum Iron Man ya? Di situ jadi Captain America. Dan itu pun di Bandung, kita belum sampai tembus keluar Bandung ya. Karena kan masih belum tahu dunia luar. Ibaratlah cosplayer Bandung tuh 2012 ke belakang tuh 2010 ke belakang tuh Atlantis lah. Jadi kalau hanya beberapa orang lah yang bisa keluar dari kota ini tuh gitu. Ya pertama nggak tahu cara ke Jakarta, emang saya travel dulu mah kan, harus ngelewat Cikampek dulu gitu. Iya. Nah, dulu tuh aku di acara kampus, aku jadi Kapten Amerika. Itu pun tamengnya pakai nyiru. Pertama kali balik. Itu tamengnya pakai nyiru. Si Thor paluna pakai kardus sepatu. Ada Iron Man pakai busati. Iron Man pertama di Bandung gitu. Pede, goreng. Berarti nggak ada pola, pakai pola. Berarti titik balik Bro Rangga langsung melesat di dunia cosplay itu kapan, Bro? Kalau masalah misalnya kita ngomong melesatnya, nggak taunya sampai sekarang nggak pernah ngerasa melesat gitu. Gitu. Juara-juara internasional gitu kan? Ya. Mulai bergairah, mulai orang banyak yang kenal siapa itu Rangga Kancil itu. Sampai sekarang tidak merasa teknologis. Rendah hati banget. Sih. Kadang ya mungkin yang namanya orang dulu ketika masih berusaha naik itu kan ada masanya ego tinggi, merasa si paling, dan di situ kan kita akan merasa terjatuh. Ya mungkin salah satunya ketika aku merasa terjatuh, gening kiki kene, aduh gening eleh sama anak baru, atau udahlah berarti cosplay heula. Di situlah mungkin fase aku ngerasa sometimes kamu di atas, sometimes kamu di bawah gitu. Jadi suatu saat nanti kamu dipupuk atau dikasih rezeki di atas, kamu tidak akan pernah merasa, kamu nggak pernah merasa di atas. Itu yang aku rasa sampai sekarang gitu. Iya sih. Jika kayak kemarin kan pernah sampai menang di Korea, terus representatif Indonesia juga waktu itu pernah di Amerika juga. Tapi tidak merasa ya udah itu kemarin gitu. Itu gitunya. Akhirnya saatnya balik di awal deh untuk nyampe lagi gitu. Nah, itu tuh kejadiannya waktu itu ada event tahunan dulu, cuma sayang udah nggak ada banget, namanya Hello Fest. Pernah dengar modern Hello Fest? Itu bukan acara cosplay, tapi basically bukan acara Jepangan ya. Itu kan kostum masak namanya. Jadi kayak lebih ke lu mau jadi apa aja, mau jadi kayak gimana aja silakan di Hello Fest. Itu peserta sampai itu beratusan ya, 500 ya ikutan peserta. Lombanya gitu. Iya gitu. Karena dibebasin. Even jadi apapun juga boleh. Mau impersonate jadi kasarnya jadi politikus atau mau jadi siapapun. Karena pertama di situ saya pernah lihat waktu Hello Fest tahun itu ada jadi Super Junior gitu, tapi konsepnya bukan sebagai K-pop, cosplayer. Wig-nya disampaikan pulang. Ini yang di MTV itu yang sorry. Kayak jadi kadang dari cosplay itu aku ngeliat ketika ada orang mainin karakter yang katakanlah kita sering lihat orang itu mainin itu suatu apa ya gitu. Kerma dulu ya zamannya Indosiar mengundang Kotaro Minami nggak pernah diajak ke Jakarta, aku kalau saya datang belum pernah pengen diajak bener udah mahal teh. Kedua pernah kan orang tua ngomong tadi Bobo dokter majalah Bobo tuh Pak Satria Baja Hitam ke Jakarta tadi ajak mata ngomong juga. Iya. Jadi maksudnya ada balas dendam seperti itu. Jadi ketika lihat cosplayer ya ngerasa wah masa kecil teh bahala teh itu indah. Nah, Hello Fest itu ikut lomba. Jangan-jangan juara lagi di Hello Fest. Nah, itulah di situ. Gila. Kayak dulu tuh pertama kali juara Hello Fest itu kita mainin King of Fighter. Karena kan kalau Hello Fest bukan juara 1 2 3 bukan. Kategori ada tim, best team. Waktu itu tahun 2000. Waduh, tahun berapa? 2000 berapa ya? 2011 gitu 2012 aku mainin King of Fighter. Jadi Mai Shiranui.
Ada member. Oh, member. Ya member lah bukan apa. Udah member gitu. Ada Mai Shiranuinya, terus saya kebetulan jadi Kyo Kusanagi. Karena masih kurus, kasep keneh, masih bisa akrobatik gitu. Jadi kita waktu itu 8 orang, King of Fighter. Perform. Terus taunya menang. Juara. Kaget itu. Sampai tembus. Padahal itu Hello Fest yang ikutan tadi 600 lebih. Dan yang juara yang lain juga bagus-bagus. Cuma ternyata mereka ngeliat aksi kita karena mungkin karena aku basicnya karate, break dance, kabaret. Jadi ketika bikin di Hello Fest tuh bukan dialog performance, tapi aku pengen kayak yang orang masuk game tiba-tiba berantem, terus berantem fighting. Jadi zaman dulu gitu. itu bukan cuma sekedar kostumnya, Ya. tapi si performance-nya pun dinilai. Karena aku lebih, kalau dulu aku lebih pikir numpeti mah menghibur heula we gitu. Aku belum fokus ke kostum harus bagus. Iya. Nanti ada masanya itu. Disitulah karir menanjak. Ya, dan waktu itu pernah terakhir aku Hello Fest tahun pertama itu dan tahun kedua ada lagi. Itu 2012 atau 2013 aku. Nah, itu aku main individu. Jadi Dragon Ball. Taunya juara di situ individu. Nah, disitulah akhirnya jadi delegasi representatif Indonesia waktu itu ke Singapura. Lomba di Singapura. Bukan, lebih ke jadi kayak dulu tuh di Singapura tuh ada event namanya EOY, Event of the Year. Nah, dari itu tuh ngajak cosplayer ke sana untuk attend, jadi datang aja. Jadi kayak jadi yang juaranya. Ya, jadi terus utusan gitu ya. Dan kebetulan aku di situ bikin karakter Arjuna dulu ceritanya. Arjuna pakai armor gitulah. Nah, itu di situ terus perjalanan lupa lagi lah pokoknya. Nah, mulai ngerasa saya mulai makin jadi profesional gitu ya. Berusaha profesional ya ketika yang Captain America itu. Jadi ketika itu nggak lama dari situ tiba-tiba ada event Civil War Captain America. Kebetulan dari Indonesia itu ada 2 orang yang daftar gitu. Ada si James, itu dia juara 2. Karena memang dia benar-benar Iron Man. Bagus banget itu si James tuh Iron Man banget. Nah, kebetulan di MBS, terus taunya aku lolos. Di Marina Bay Sands? Yes. Karena itu eventnya blue carpet, jadi ternyata event itu tuh si Marvel Asia itu di Singapura untuk promo film Civil War. Itu tuh ntar tuh mereka ngundang artis dari Indonesia, Malaysia, sama Singapura untuk press conference. Udah gitu di situ juga ada Anthony Mackie, terus ada Sebastian Stan, ada Steve Rogers sama Russo. Ada di situ di acara itu tuh nanti. Nah, dan ternyata salah satu acaranya ada cosplay. Dan kebetulan aku tadinya mau jadi Iron Man juga, cuman karena dari Bandung ketemu si Jay, begitu ngeliat, wah, jujur itu bagus pisan gitu. Dia ini kostum ya bagus. Pas dia jalan tiba-tiba dia ngebuka keluar roket, ini ngebuka. Waduh gitu kan. Akhirnya aku pikir ya udahlah. Justru dengan lihat orang yang lebih bagus dari aku merasa seneng. Karena suatu saat berpikir kalaupun kalah juga, ya udah tahu kita bakal kalah gitu. Jadi tidak merasa kalah terhormat ya. Ya kalah pun terhormat, udah tahu wah itu geus pasti gitu maksud aku teh. Akhirnya aku gimana caranya menjadi satu hal yang unik, aku mikir di situ. Akhirnya udahlah kata aku teh. Udah mah kita sama helm sama helmnya resin juga, cuman kan ya masih kurang rapi. Ya udah aku pikir udahlah. Kalau jadi Iron Man mungkin udah bukan saingan, ya udah aku mencoba jadi Tony Stark aja. Ya udah aku jual kalau gue adalah Tony Stark gitu. Jadi makanya ketika ke panggung udah pose. Berarti nggak pakai armor dong? Pakai. Jadi begitu pakai jadi begitu ke panggung tuh yang lain kayak aku di jalan udah kayak orang petantang-petenteng aja gitu. Nunjuk orang udah pakai helm, nunjuk orang, begitu nunjuk orang ngebalik, buka helm, dilemparnya sampai pecah. udah kalau di panggung tuh suka pose segala lah gitu ya. Karena zamannya breakdance tuh bisa salto ge masakeun salto rek kebletuk mangke gitu kan gitu. Jadi press pokoknya angkat tangan satu Marina teh wah gitu. Ya mungkin karena dulu mah kurus terus aya mata panda jadi ketika jadi Iron Man tuh ya merasa jangan mak kurang sare we sarua gitu kan. Terus ketika aku tanya aku angkat tangan, say my name, semua teriak Tony Stark, oke, I love you. So itu aja. Gitu sampai pas di belakang sampai orang Marvel, katanya dia bilang gini ya, tahu nggak di sini kan acaranya ke Civil War, kita open is not red carpet, kita blue carpet. Steve Rogers, Captain America coming, Sebastian coming, Falcon coming, why katanya, kita tidak pernah menggunakan kamu, tapi kenapa kamu datang? Tony Stark, gitu. Nah ternyata pas
pengumuman ya udah, aku sih alhamdulillah ya. Ketika pengumuman udah nggak deg-degan bakal menang. Udahlah gitu kan. Iya, karena tulus ya. Ada karena salah satu lagi peserta itu kebetulan jadi juara 3 itu jadi Steve Rogers. Itu unitnya edan pisan. Itu kostumnya mirip pisan gitu. Udah gitu yang dari Indonesia juga teman sendiri juga emang ya aku ya kalaupun aku punya modal, punya budget, aku pengen bikinnya kayak begitu juga sampai sekarang gak kesampaian gitu ya. Bagus banget itu, sumpah bagus banget. Ya kostum bisa ngebuka juga otomatis gitu kan. Akhirnya dia Captain America juara 3, terus temen aku the first winner dia bilang. The first winner temen aku itu si James itu kan. Wah, alhamdulillah, wah ya udah, yang paling enggak dari Indonesia yang juara lah, alhamdulillah. Selesai, aku mundur ke belakang gitu. Taunya Grand Championnya belum dipanggil. Oh, masih ada Grand Championnya. Iya, Grand Champion taunya yang lain pada ngelihat. Ya aku udah kok nggak pada turun, ya udah nggak mau turun, udah mau turun sama teman yang jadi Black Panther, lu diem dulu sini, udah beres kan, nggak ada feeling apapun, nggak ada ya? Nggak ada. Untungnya aku tipe yang ketika suatu saat lomba ngeliat orang lebih bagus, ya udahlah gitu ya. Alhamdulillah, berarti kita udah legowo lah ya. Karena gini loh, salah satu ketakutan ketika lomba tuh bukan masalah kita menang atau kalah, tapi kita harus menerima kalau ada orang lebih bagus daripada kita, dan kita harus siap kalah dari itu. Benar. Jadi tenang gitu. Waktu itu udah siap kalah, Bro Rangga ini. Bukan siap kalah, udah pasti ya, pasti eleh lah gitu. Ya tapi kan perhitungan juri di sana kan beda. Mungkin penilaiannya mereka emang bukan penilaian sebagai cosplayer, tapi sebagai impersonate karakternya mungkin ya, maksud aku itu kan banyak hal gitu kan, karena itu bukan cosplay world champion competition, bukan, tapi lebih ke Marvel cosplay competition kayak gitu. Dan di situ menang begitu. Akhirnya grand championnya adalah alhamdulillah waktu itu dapat alhamdulillah dapat. Nah di situ pulang ya beberapa stasiun TV ngundang juga waktu itu kan, ceritain gimana sih di sana gitu. Karena itu event cukup besar berarti kan? Itu sangat besar sampai sekali. Sampai ada si Steve Rogers, sampai ada si Chris Evans. Yes, kemarin juga semua yang menangnya, yang 3 pemenang itu pokoknya kenapa nggak dibawa? Saya pajaran di sini padahal. Saya ada poster, itu poster Civil War, itu tanda tangan Chris Evans-nya ada, Sebastian-nya ada, sama tanda tangan Anthony Mackie sama Russo-nya ada. Dijual sebelum? Ada, masih ada di rumah sih. Kalau dijual saya jangan, meskipun tidak ada sertifikat itu jangan. Karena maksud gini loh, kalau aku berapa kali ya, akhirnya kemarin kan waktu acara Captain Marvel juga kan kesana juga dan ketemu juga sama si Brie Larson ketemu sama si siapa tuh? Nick Fury. Ketemu satu lagi si siapa? Cersei itu siapa? Orang Singapura. Oh si ya itu. Gema. Ketemu Chan. juga ketemu. Sampai kalau itu waktu itu mereka tanda tangan di Armor ada. Tapi yang aku lihat kalau mereka punya poster untuk fansign, itu mereka autograf. Jadi kayak autograf kayak cuma sekedar ya gitu. Dan yang aku dapat itu benar-benar sign. Jadi aku baru tahu ternyata meureun ya pandangan aku. Oh ternyata autograf sama bukan antara sign sama autograf itu ternyata beda. Kadang-kadang kita lihat shred gitu. Ya kan? Ini benar-benar tanda tangan betul. Gila, friends. Gitu. Orang Bandung bisa juara, coy. Ya tapi yang menarik dari kisahnya Bro Rangga ya. Tadi yang sempat vakum karena merasa nggak berkembang, karena merasa kayaknya nggak ada masa depan lah gitu. Lebih ke ego sih. Ego kadang kan gini, oh kita udah merasa hebat nih, kenapa tiba-tiba kalah sama anak baru, sampai akhirnya menyalahkan, teman udah jurinya gak benar. Sampai aku punya merasa sempat punya, ya semua orang pasti merasa seperti itu. Teman jurinya teman, menangkan teman-temannya, yang diundang jadi juri itu terus, ada orang lama-lama kan. Aku sebetulnya bukan kemakan sama aku karena aku mikirnya kemakan sama diri sendiri. Ya aku mikirnya gitu. Kalau aku mikirnya positif ya. Iya. Ternyata gue mah kemakan mau diri sendiri kan orang tuh ya. Tapi untungnya walaupun dia sempat vakum, tapi karena passion itu yang menggerakkan Bro Rangga akhirnya terjun lagi ke dunia cosplay. Kalau waktu itu si Bro Rangga memutuskan, udah gue mah jadi aja pegawai di Trans misalnya. Mungkin nggak akan ada Bro Rangga yang sekarang ini. Mungkin nggak ada Bro Rangga yang diundang ke TV-TV. Ya, karena waktu itu memutuskan untuk menyerah. Jadi sebenarnya passion itu yang bisa menjadi bensin untuk kita tetap melakukan apa yang kita suka sih. Tantangan ada, hambatan ada, tapi passion itu yang terus mendorong kita untuk tetap di jalur yang tepat. Betul. Tapi ya. Terus nih, kenapa dari hobi cosplay bisa jadi bisnis sekarang? Nah, itu. Cuan, friends. Ya, jadi job Bro Rangga sekarang kayaknya nge-cosplay lebih dikit daripada bikinin baju-baju cosplay ya. Ini sibuk banget, handphonenya bunyi terus karena banyak orderan masuk, coy. Ya, mau bikin Mobile Legends, mau bikin Genshin Impact, Marvel, semuanya bikin ke Bro Rangga. Itu gimana cerita awalnya, Bro?
jadi bisnis, men. Jadi sebetulnya Karena kan nggak banyak ya, nggak banyak Betul. orang yang punya hobi, nggak banyak orang yang hidup dalam passionnya, tapi nggak banyak yang bisa merubah itu menjadi bisnis. Nah, Bro Rangga gimana coba ceritain bisa jadi bisnis itu gimana? Karena gini loh, ceritanya, sebetulnya balik lagi ya, semua hobi itu kan bisa menjadi bisnis ya. harusnya kan. Dengan satu catatan, Apa itu yang pengen kita harus kenalkan? kreatif. Kita bukan user, kita bukan pengguna, tapi Iya. kita penggiat. Penggiat. Kalau kita sebagai ya anggaplah jalurnya kita kan sama ya kolektor juga ya, kita sebagai action figure. Aku juga sebetulnya dulu pendapatan aku tuh sebelum di cosplay itu aku jual beli action figure, SIC, gitu kan. Nah maksud aku tuh kalau kita tahu celah, kalau kita tahu alurnya, nah waktu itu kan karena aku cosplay terus lomba terus menang, sering nanya, Kang, Bro, bikin kostum, mana nih? gitu. Aku bikin sendiri, bisa bantuin bikin nggak? Nah, akhirnya itu alasan aku kenapa sampai akhirnya ngundurin diri dulu di Trans tuh gara-gara waktu itu aku ikut lomba Jakarta Cosplay Parade waktu itu. Nah, yang menang itu jadi tim Indonesia ke Australia itu loh, yang Australia itu. Iya. Udah ketika mau menang ke Australia itu mau izin nggak dikasih. Ya karena emang posisi di Trans itu aku kebetulan emang aku kan akrobatik yang terjun. Oh iya, Ya, siapa yang mau dan gantiin? itu gak ada lagi, cuma ada 5 orang waktu itu. Yang siap mati cuma 5 orang memang ya. Iya siap mati. Gue juga nggak mikir. Oh dulu karena pengen paling keren sih. Iya. Daripada nanti jiwa muda ya. dapat catatan yang paling pertama dikeluarkan ya, mending yang paling keren jiwa mati. Bener. Oh dia resign. Iya resign. Karena susah ngatur jadwalnya. Nah itu tuh susah terus resign. Akhirnya aku sempat mikir. Ini kadang-kadang ke kantor bawa orderan, bikin helm-helman dulu kan. Iya. Itu juga ilmunya belum banyak ya, jadi kayak bikin weapon, bikin apa. Aku sempat mikir kayaknya kalau gua bisnis aja bisa ngegantiin income dari perusahaan karena dulu income-nya cukup gede kan. Bener, pada zamannya itu kan. Nyawa taruhannya kan. Ya soalnya itu kan. juga. Akhirnya ya udahlah yang penting Nekat akhirnya. Gue lebih mikir gini lah, maksud gua karena masih sendiri ya, belum berkeluarga, jadi mikir yang penting mah masih bisa makan, masih bisa beli game, masih bisa beli mainan, duit sabaraha ge, yang penting mah hajar heula. Taunya ya udahlah bikin kostum. Dari Akhirnya, situ awalnya. Akhirnya ternyata makin open makin banyak Makin yang order. banyak. Ya maksudnya sampai sekarang meskipun perjalanan hidup sampai sekarang kan nggak mulus Nggak ya. mudah, banyak prosesnya ya. Sangat banyak mulai Gila, dari belajar ini, belajar itu, terus jadi masalah sama orang ya pasti semua ngalamin lah itu. Tapi bro sekarang nih ya, bro Rangga yang sekarang nih ya, kan kalau ditanya penghasilan nggak akan jawab nih. Anak satu, istri satu, itu cukup banget bro, dengan menjadi cosplayer dan open commission. Sebetulnya gini, kalau kita bicara kalau aku seperti sekarang hidupnya seperti kita gini nggak pernah cukup bro. Iya sih benar. Harga mainnya semakin mahal ya. Iya gitu kan, yang mempersatukan kita itu hanya mainan. Mainan. Iya. Jadi ketika ada duit lebih gitu, ada harga diskon. Mau lagi kalau kita jadi. Iya, ada dukun Facebook yang setiap Senin sama Selasa itu kan. Aduh, yang lelangan-lelangan itu ya. itu Racun semua ya. Ya jadi sebenarnya kalau kita bicara hanya sebatas makan, uang sekolah anak, atau baju lah, atau liburan lah ya, jajan, ya too much lah. More than enough lah. Ya, more than enough lah gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara, ya karena gini ya, karena aku sekarang sebagai pebisnis ya, aku berpikir sebagai pebisnis. Kalau pebisnis itu gini loh, yang bikin kita maju itu, cita-cita kita, kemauan kita. Kayak gini loh. Kadang aku berpikir kalau kita tidak punya keinginan dan kita mencukupi diri aja, ya kita pasti bakal cukup terus. Tapi kalau kita akan haus apa yang kita mau, kita akan mencari terus gitu, mencari terus kayak aku bilang. Nggak ada puas-puasnya. Iya gitu kan, ketika ini beres, ada action figure ini, akhirnya ya udah yang harusnya commission seminggu ini 1, tambah lagi jadi gitu. Meskipun makanya sekarang jadi ya hurung gitu. Benar, jadi keteteran ya. Iya gitu. Karena yang ngerjain semuanya masih Bro Rangga sendiri ya. Sebetulnya alhamdulillah kan udah ada tim. Oh, udah ada timnya. Ya pasti sekarang kalau kita udah masuk ke ranah profesional itu udah pakai tim ya. Soalnya biar lebih cepat gitu ya. Iya gitu. Jadi aku pikir dulu kan punya ego ya. Harus gua sendiri semua ngerjain karena orang itu beli ke gua. Benar. Kalau aku sekarang udah ngambilnya sistem ke bisnis, bukan ke sistem studio atau workshop atau art. Kan kalau studio art itu misalnya kita bayar artisannya yang bikin, ya dia ngerjain dari nol sampai beres. Gitu. Budgetnya agak tinggi dan ngerjainnya ya by dealing, apakah sebulan, seminggu, gimana ini. Kalau aku sekarang udah capai target kan. Oh tanggal segini udah harus beres sekian, karena udah masuk ke ranah bisnis. Artinya kalau udah masuk ke ranah bisnis, harga yang aku jual juga tidak bisa mahal banget. Ya tapi kan nggak bisa murah banget juga ya di cosplay mah gitu kan. Itu dan yang ngerjainnya juga sekarang kadang-kadang ya misalnya ada
ini yang bagian jahitnya, aku desain, tolong jahitin. Atau misalnya aku ada yang anak baru yang emang basic bikin senjata bagus. Gue pesen ke lu deh, tapi basic, nanti aku yang touching, aku rubah lagi detailnya. Karena kan yang aku, akhirnya aku bisa menepis pemikiran kayak anggaplah gini lah. Perusahaan motor atau perusahaan mobil kayak Toyota juga kan bahannya juga bukan dari Toyota, kan dari outsourcing lah. Outsourcing lah yang lain. Nah, kayaknya kalau kita mau kalau di bisnis entertainment gini, kalau kita bisa permainan outsourcing, ya kita bisa mendapatkan income lebih. Iya sih. Yang kalau dulu mikirnya ngejahit mending ke sendiri, ngarmor mending ke sendiri, susah duit segitu dimakan sendiri. Tapi sekarang ternyata lebih besar ketika outsourcing gitu. Kita ngeluarin duit sekian, tapi waktu kita lebih fleksibel. Gila, friends. Ya, ini Bro Rangga ini beneran dari hobi, ya dari hobi nonton, akhirnya nyoba-nyoba bikin kostum, ya jadi cosplayer profesional dan sekarang jadi pebisnis, man. Ya dimulai dengan passion. Apa yang kita suka, apa yang kita punya, just do it. Karena pasti ada jalan. Betul. Karena hasil itu nggak pernah mengkhianati upaya. Ya. Nah bro, gue pengen nanya nih zaman sekarang nih, bagaimana caranya Bro Rangga tetap eksis dunia cosplayer? Padahal zaman sekarang kayaknya cosplayer itu digempur abis-abisan, ya sama yang muda-muda, sama perempuan-perempuan cantik dan bahenol yang setiap hari mewarnai FYP TikTok kita. Wah, kalau saya enggak, kok dia banyak ya? Yang ngaku-ngakunya cosplayer tapi nggak pernah bikin kostum dan kerjaannya sewa. Ya. Nah ini gimana Bro Rangga bisa tetap eksis bro? Kalau ini kan umur, Bro Rangga kan superhero-nya kan Iron Man, Captain America, Karolot KB kan. Marvel kan udah agak turun nih. Nah gimana caranya Bro Rangga tetap eksis bro? Jadi sebetulnya gini sih maksud aku tuh, ya mungkin karena aku berangkat ikut suka cosplay itu karena emang hobi ya, dari hobi kreativitas gitu, sehingga aku berpikir ketika ada orang baru yang bagus atau apa ya, aku tetap yourself. Tapi bodo amat lah gitu ya. Iya, tetap jadi diri sendiri aja, nggak usah ikut arus. Tapi dengan karakter diri kita sendiri. Yes, dan tetap upgrade dan kreatif. Aku mikirnya begitu gitu. Kalau kita jadi diri sendiri tapi kita nggak mau belajar, nggak mau upgrade ya susah. Kita akan keikutan apa ya namanya, ikutan pasar sekarang. Kan maksud aku gini loh, maksud aku tuh kalau masalah laku nggak laku mah itu mah udah urusan yang di atas ya, udah bukan urusan kita ya, udah bukan kita. Cuman maksud aku kenapa masih jalan ya, maksud aku dengan banyaknya orang kenapa masih karena ya emang aku pengen menikmati aja menjalani terus, apalagi sekarang kan udah dibantu dengan bisnis aku kan di bidang begini ya gitu. Jadi kalau aku paling enggak aku harus tetap ada lah, apakah ikut lomba ya sekali-sekali lah gitu ya. Jadi orang melihat tahu gitu oh ya. si Akang teh maker ya, oh kostumnya kayak gini gitu. Setidaknya promosi aku ya dengan cara aku masih eksis gitu. Dan untungnya itu cosplay itu kan nggak pernah lihat umur ya gitu. Iya sih. Bahkan kalau kita tua bisa jadi Nick Fury. Betul. Ya kan? Iya. Disesuaikan dengan diri kita gitu. Mati pun bisa jadi Brock. Enggak sih. Bisa. Dark banget ya. Dark banget ya. Cosplaynya mati men. Nggak usah. Cosplayer itu kan bisa jadi apa ya kreativitas. Ya? Kreativitas gitu. Jadi maksud aku tuh ya aku menjadi diri aku, apalagi kebetulan aku mendapatkan posisi nyaman atau ya aku nggak peduli kata orang gimana, cuman aku memiripkan diri aku sendiri, karakter yang cocok sama aku tuh ya Tony Stark gitu ya. Iya, betul. Ya yang aslinya jangkung, aku pendek ya bodo amat orang cosplay orang kumang orang lah kasarnya gitu. Yang penting kita tetap in karakter, tetap mempertahankan ciri khas kita. Ciri khas itu kalau dari karakter yang kita suka. Terus kalau misalnya masalah eksistensi ya kita ya coveran sama kita lah, kita hidup di dunia entertainment kan. Di dunia entertainment itu kan yang kreatif dan yang terus bereksis itu yang akan terus bertahan hidup kan. Justru kita ngerasa jangankan di cosplay lah, kita bicara masalah dunia entertainment aja lah. Dunia entertainment itu kan masih banyak pendatang baru dengan trik-trik yang baru, tapi yang unik itu akan maju dan orang yang konstan yang akan bertahan. Konsisten. Ya, jadi pertama kita jadi unik dulu, setelah jadi unik kita konsisten dengan ya ciri khas kita apa, basically kita apa, penjualan kitanya apa gitu. Seperti hanya mainan yang perasaan bukan dinu gitu kan bener kan. Jadi orang akan tahu terus. Nah, sekarang pertanyaan susah nih.
Bagaimana tanggapan Bro Rangga terhadap cosplay cewek-cewek yang hanya menjual keseksiannya? Nah, ini aku apakah layak disebut cosplay atau nah, enggak? sekarang gini, kita ngobrol pandangan aku ya. Ya, ini mungkin nggak semuanya ya. Enggak, tapi ini yang pandangan sering aku. muncul di TikTok gue yang begitu-begitu sering kali ya. Kayaknya harus kita share gitu. Nontonnya gimana nih kayaknya seru. Makanya dari situlah muncul banyak drama gitu kan. Nah, tapi sebetulnya jawab dulu deh. Gimana pendapat Bro Rangga? Jadi gini loh. Susah ini ya. Nggak susah ya, susah. Dibully para ibu ya. Gue merasa harus sekali lagi ya, harus digaris bawahi ini pendapat saya. Pendapat Rangga ya. Ini sebagai jadi gini, ternama. saya akan membahas beberapa hal banyak ya, mungkin tinggal potong-potong nanti lah gitu ya. Harus panjang supaya tidak salah paham gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Pertama kita akan membahas mengenai cosplayer yang sewa. Oke. Kan kalau tadi Rangga cerita cosplayer bikin, kalau gede bagai beli, dicelup cat, digunting-gunting. Ya. Sekarang kan tinggal buka e-commerce sewa 2 hari. Ya, 200.000 atau beli atau second atau minjem gitu. Atau minjem. Tiba-tiba menganggap diri sebagai cosplayer. Yes. Atau tiba-tiba jadi juri. Wah, gimana tanggapannya gimana itu, Bro? Tinggi. Gimana tanggapannya itu, Bro? Jadi kalau gue sih ya, kalau gue sebagai cosplayer udah ternama ini gue agak benci gue sama itu. Kalau aku sih, aku pertama dari cosplayer yang sewa atau cosplayer baru yang minjem atau gimana ikut lomba. Kalau gue pribadi gue berterima kasih sama mereka. Oh, berterima kasih justru. Berterima kasih. Pertama apa? Mereka belum tahu gimana rasanya menjadi seorang cosplayer. Susahnya belum tahu gitu ya. Susahnya belum tahu dan mereka hanya melihat dari sisi nikmatnya. Jadi cosplayer keren, banyak followersnya, betul, dan lain-lain. Minta foto. Akhirnya kan mereka sewa. Betul. Akhirnya nyewa. Dan akhirnya ya mungkin banyak followers atau apa. Aku berterima kasih sama mereka. Kenapa berterima kasih? Ya karena yang nyewa itu kan bikinnya dia aku. Satu ya. Itu satu. Benar. Itu satu. Yang sewa mau beli bodo amat. Bikinnya di lu. Yes. Itu satu. Oke, satu. Yang kedua, ketika ini menurut pandangan aku ya, karena aku pun kalau aku berjiwa kompetisi atau berjiwa pingin ngartis, ya aku pun tipe orang yang dalam hatinya, ya siapa sih yang nggak pengen jadi terkenal? Ada banyak yang enggak, cuman kalau saya salah satunya yang pingin, gitu maksudnya dari kecil lah teman-teman, baci panggung, jadi maksud aku teh. Jadi ketika kita dipuji sama orang, wah ini bagus atau apa, ada dalam diri kita yang merasa kalau itu adalah suatu kekurangan kita. Wah, orang suka sama cosplay kita, tapi kita ditanya cosplaynya bikinnya dari mana? Beli, beli. Enggak kah, sewa. Sometimes orang pikir kayaknya gue harus punya. Kalau orang sudah mendapatkan satu titik nyaman, harus memiliki. Kieu kok. Suatu saat main nongkrong, kayak misalnya nongkrongnya anu can komunitas anu can figur lah misalnya, atau aku lah can gabung ke komunitas Hot Toys misalnya. Terus satu saat nongkrong diajakin, dia pakai Hot Toys saya lah. Numpetnya ikut nongkrong ngobrol. Eksis dulu lah. Pajang ngobrol. Tanya, ini yang lu? Iya. Oh, udah punya berapa? Ada beberapa, cuman ini yang dibawa kata dirinya padahal cuma jam. Tapi kan ketika pulang ngerasa, wah, kayaknya mah bisa kayak gini terus. Mau sampai kapan? Sampai kapan saya minjem terus? Yes, akhirnya dia akan berusaha untuk beli. Kalau nggak beli ya bikin. Artinya dengan banyaknya cosplayer baru yang sewa, rental gitu ya atau apa, gue berterima kasih. Artinya apa? Arwah komunitas cosplay di Jepang jadi besar sekarang tuh gara-gara itu sebetulnya. Artinya biar apa ya namanya? Ya biar mereka menikmati dulu. Ya yang namanya sekarang jualan promo trial bagi voucher nanti dapat diskon atau katakanlah jualan makanan kan tester heula. Biar mereka tester nanti mereka beli. Iya sih. Gitu. Itu satu. Itu yang dari cosplayer rental. Jadi aku suka dan gue ya thank you banget gitu kalian sudah mau mencoba cosplay. Iya bener sih, mencoba dulu kan. Karena kan kalau langsung beli kan mahal mungkin. Gitu. Belum tentu passion kita memang cosplay gitu kan. Iya, sampai ada istilah gini, kita bukan senior ya. Kita cosplay yang lebih dulu cosplay. Belum sempurna sebagai cosplayer. Kalau belum ada yang nanya, "Kak, sewa di mana?" Saya pernah gitu. Bener. "Kak, sewa di mana?" "Oh, saya hadiah Ciki." Makanya kita pasti akhirnya guys ada yang nanya kostum gua sewa di mana. Berarti lu udah cosplayer sejati loh. Benar. Gitu. Artinya kan ketika orang nanya, "Kak, sewa itu di mana?" Berarti kan orang itu udah interest sama kita. Benar. Gitu kan. Betul. Apalagi ketika bilang, "Oh, saya bikin." Kalau minat kesini gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di situ kan cosplay ya begitu gitu ya. Aku berterima kasih sama yang sewa, jangan pernah
dengerin kata-kata orang kalau misalnya lu kurang apa ya, lah lu mah cosplayer siapa bodo amat, yang penting gitu. Kamu menikmati cosplay, nikmati aja, temukan posisi nyaman kamu, prestasinya sampai merasa benar-benar kuat, beli saya. Nah, itu. Upgrade diri kan. Yes, gitu. Jadi kalau memang passion kita di cosplay, pertama nyewa, ternyata passionnya itu semakin bergelora, ya mencobalah untuk upgrade diri. Entah itu beli atau bikin atau whatever itulah. Tapi rata-rata aku bikin kayak apa metode penelitian kualitatif, kuantitatif, ya kualitatif ya. Jadi aku udah di penelitian segala ya. Secara pribadi. Oke. Aku ngeliat rata-rata orang yang beli kostum yang akhirnya Kak, siapa yang beli kostum? Ini dia dulunya rental sampai akhirnya pengen punya yang karakternya dia banget. Pasti itu. Apalagi ketika itu banyak yang, ih kamu lucu banget jadi ini, besok jadi apa? Lama-lama pikir, gua nggak mau kalah nih. Apalagi dengan fenomena rental bisa jadi kage bunsin gitu. Benar. Genshin kage bunsin gitu. Yang namanya jadi banyak, nah Hidana ada 4 gitu kan. Semuanya sama gitu kan. Dan itu pasti dalam jiwa masing-masing itu, meskipun tidak, di antara salah satu ada jiwa kompetisi. Kalau gua harus paling ganteng atau paling cantik, paling wah, itu sudah pasti. Tapi memang sekarang kalau kita ke Toys Fair, ke event-event itu ya, kayaknya hampir semua itu cosplay itu menjadi anime. Karena pertama lebih murah. Kalau nggak anime jadi game gitu kan. Karena murah. Lebih murah, sewanya lebih murah. Pertama murah dan bisa sewa, dan gampang sewa. Udah gitu udah banyak yang nyewainnya gitu ya. Karena sekarang tuh ada dari orang, kita bisa pre-order dari Cina kostum. Itu harganya 1/4 dari harga maker. Gila banget tuh. Itu beli langsung ya. Gila, orang nggak bohong. Iya sih. Maker rata-rata bikin Spearman 1.100.000, jutaan, 1.500.000. Sekarang di Shopee 150.000, Pak. Ada ya? Buka ya. Bisa beli 150.000 jadi kostum ya? Iya. Ya meskipun dengan kualitas desain dan berbeda. Iya sih. Memang bilang apa? Udah gitu kan memang Genshin-nya pun kan lagi meningkat banget gitu kan. Jadi orang berlomba-lomba sekarang itu semuanya jadi Genshin Impact anime gitu ya. Ya. Nah, nggak ada bro yang jadi superhero bro. Mahal. Jujur. Oh iya sih. Kalau mahal, panas. Karena yang aku rasa gini loh, misalnya gini, kalau kita jadi karakter superhero ya. Ya ini menurut nggak ada yang ngajak foto ya? Ada sih. Ini saya menurut pandangan aku ya gitu. Ya kalau budgetnya tipis ya pasti kualitasnya juga tidak akan mirip ya gitu. Pakai kardus gitu ya. Anggaplah gini lah Superman lah. Ya, kolor biasanya beli di pasar di luar, terus bajunya pakai baju manset sama legging, es ditempel gitu. Ya paling cuma habis 150.000 gitu lah gitu, 200.000. Terus saingannya sama yang emang 5-10 juta atau bahkan 20 juta yang benar-benar awak pewat yang kurus juga udah kayak Henry Cavill gitu. Ya, jadi sedangkan di dunia anime 200.000 pun jadinya lumayan. Jadi lumayan gitu. Makanya orang-orang lebih milih ya jadi anime topi aja. Luffy 30.000. Bener, topi Luffy. Sendal jerami 50.000. Celana pendek, celana jeans dipotong, dikasih kain bulu. Bener. Berarti gratis. Beli gear. Baju berem ya. Paling nyamun aja beli parfum lah gitu kasar. Karena bawa awaknya. Itu baru fenomena cosplayer rentalnya. Iya sih. Kalau fenomena cosplay seksi. Nah, seksi. Sekarang kalau pandangan yang kan sekarang ini ya, cosplay itu kebanyakan kan jualan foto, Bro. Ya nggak salah sebenarnya sih ya. Bagus. Jualan foto, jualan merchandise gitu kan. Udah gitu ada apa traktiran gitu kan. Traktir. Tapi kalau gue lihat memang semuanya itu yang top-topnya itu ya memang gadelis, sareksi gitu, Bro. Ya karena Pak, kalau ya memang kalau saya pun mau traktir, saya akan lebih memilih perempuan daripada gue traktir si Rangga. Betul, itu setuju. Buat apa saya traktir si Rangga? Ya betul, itu setuju. Mending saya traktir si betul, jeung nomor itu gimana, Bro? Menurut seorang cosplayer laki-laki nih. Kalau menurut sebagai seorang cosplayer laki-laki ya bete pasti yang pertama ya. Bete. Ya aku sih. Karena kan kita nggak punya modal. Ya tapi kan seger mata saya. Oh iya sih. Kita bisa menikmati. Nggak sih, jadi sebetulnya gini Pak. Jadi orang mikir gini sih. Mungkin ya aku sekali lagi catatan menurut pendapat saya ya, bukan menurut pendapat Bapak, lu yang ini gue yang belain mereka. Itu gue yang belain mereka. Menurut pendapat aku ya. Jadi ketika ada cosplayer seksi atau istilahnya grafur, kayaknya kebuka lah. Nah, gitu kalau kayaknya sih seiring berjalan waktu makin itu kan lebih ke gini, bukan alurnya lagi ke berkembang ya. Jadi pengembangan cosplay itu mau arah kemana sih? Nah, yang aku bilang dulu. Dulu dari yang hobi, komunitas, kompetisi, pengakuan kompetisi nasional sampai akhirnya sekarang entertainer. Entertaining. Kalau sekarang karena sudah masuk ke dunia entertainment, tahu sendiri kan yang lakunya kayak gimana. Bukan hanya di cosplay, udah ada formulanya gitu. Yang like-nya banyak, yang followersnya banyak tuh yang kayak gini. Yes, ya karena yang
karena penikmatnya bukan hanya di komunitas itu. Betul. Yang umum juga. Akhirnya menikmati. Menikmati. Bukan menikmati dia sebagai cosplayer. Sebagai penikmat. Si mancing. Jadi ya istilahnya aing mah teu nyaho itu saha. Tapi karena gelis jeung karakternya terbentuk mirip. Wah, bisa dibeli fotonya. Traktir langsung. Jadikan bahan referensi untuk beli yang lainnya. Mancing wae sih. Nah, itu kan formula sekarang kan gitu. Nah, jadi gini. Tapi kan nggak bisa salah kan. Nah, sekarang kenapa? Karena memang di animenya pun kayak gitu, Bro. Betul. Tsunade. Betul. Ya kan memang kayak gitu. Iya. Mitsuri Kanroji. Memang kayak gitu. Sade sok. Iya kan? Boahanku. Memang kayak gitu. Iya. Jadi kan jangan salahkan cosplayernya, memang toko animenya pun secara reaksi gitu kan. Jadi sebetulnya ini saya belain nih. Bukan berarti saya penikmat ya. Saya cuma membela aja. Tidak menikmati gitu? Ya, itu laki berarti kita. Oke. Gimana, Bro? Jadi kalau pendapat aku ini lebih jadi ke perkembangan ranah bisnis entertainment cosplay ya. Apakah dia sebagai maker atau sebagai performers atau sebagai nah ini penelitian aku ya. Jadi cosplay kreator. Cosplay kreator. Apa tuh cosplay kreator? Cosplay kreator jadi dia menggunakan cosplay, bercosplay untuk konten di medsos, media sosial, digital TV, digital, nggak di panggung. Dan yang namanya medsos itu ya lu harus ngikutin formula medsos supaya cepat terkenal. Nah, ya bukan terkenal sih, lebih cepat, lebih gampang dijual. Lebih gampang meledak gitu ya, kan. harus dijual. Apa yang bisa laku? Karena maksud aku tuh dengan kayak konten seksi atau apa, emang di luar negeri juga banyak. Karena mungkin kalau misalnya konten seksi, perform di panggung itu agak malu kali kan. Ya mungkin ngapain juga terbuka, ya, apalagi umum kan? atau tapi kalau di medsos itu kan memang ya, lebih itu kan namanya private gitu kan. Dan emang mereka jualan seperti itu. Karena aku punya teman-teman deket yang emang dia sebagai cosplay kreator. Kesehariannya dia biasa, cuman di media sosial untuk menjual seperti itu. Maksudnya nggak setiap hari pakai baju-baju terbuka gitu? Kagak gitu, maksud aku tuh. Cuman konten doang, jadi cosplay seksi untuk ngisi medsos. Ya itu untuk bisnis gitu. Jadi dapat duit juga kan? Ya jadi maksudnya kalau kasarnya kita bicara gini loh, kalau kita berdasarkan karena kita tinggal di negara ini, negara ini, mancing deh, bahaya ya, terus. Bahaya ya, karena di negara ini kan kita terpaut sama hukum, undang-undang dan norma-norma yang lain. Ada norma-norma. Ya, kalau di negara lain kan itu hal seperti biasa. Jadi ada pasarnya. Jadi kalau misalnya lu emang jualan seperti itu, ya udah hidup lu seperti itu gitu. Tapi kan maksudnya ini kan merusak ekosistem dan lingkungan cosplayer gitu. Sebetulnya maksudnya gini, Bro. Jadi mungkin ada orang yang udah niat nih ya, gua beli bahan busa ati, begadang subuh-subuh gitu ya, bikin semirip mungkin dengan Black Widow ya, tapi langsung kalah, bablas langsung sama cewek yang sewa. Udah gitu terbuka. Nah, itu balik lagi. Ya, kan? Ente belajar renang untuk lomba lari atau lomba renang, masalahnya gitu. Kalau pengen pakai kostum bagus, armor bagus, terus ternyata dia ngekonten di medsos dengan kayak gitu, ya bukan berarti lu pasti kalah, tapi perjuangannya berdarah-darah gitu. Kasarnya gitu. Kalau nggak boleh bete juga berarti. Iya udah kayak kalau emang alur, jadi gini aku bilang, kalau emang alurnya pengen ke konten, karena gini loh, sekarang aku punya beberapa teman dekat juga yang laki-laki. Laki-laki itu lebih susah lagi tuh laki-laki. Sekarang iya memang susah karena effortnya apa sekarang? Oh iya. Yang dulunya gendut teman gua tuh, gendut gitu. Sekarang berotot pisan dan emang karena dia udah ngekonten karakternya si Toji lah, Ryu Street Fighter lah, emang berotot dan dia ngejual gitu. Ya laku nggak laku kan aku belum sempat ngobrol sampai ke sana. Cuman maksud aku tuh ya dia konsisten di situ. Artinya itu jadi ke konten kreator. Nah bahkan sekarang sih alhamdulillah mungkin ya fase ya dengan adanya fase jadi konten tuh sekarang gini. Ada guest judge cosplay yang dia tuh juri cosplay yang katakanlah biasanya ditanya prestasinya gimana, terus apa namanya basicnya apa untuk jadi juri cosplay kan ketika di panggung. Ada guest cosplay yang cara rantik yang set jadi guest cosplay. Kok dulu guest cosplay gelis jadi juri, cuman karena sekarang jadi itu jadi dibagi dulu ada guest cosplay, ada guest judge. Meskipun ujung-ujungnya jadi guest cosplay nantinya. Kalau yang ini dia gimana pendapat dia cara kita berkembang di dunia entertainment, kalau gini gimana cara kita berkembang di bidang prestasi per cosplayer. Jadi udah jadi arahnya itu sama anggaplah kalau katakanlah kayak bela diri lah. Ada yang jadi atlet, sekarang ada kayak MMA. Itu kan bukan di bawah olimpiade atau di bawah federasi. Itu lebih ke jadi hiburan entertainment ya kayak wrestling sama Smackdown.
itu kan sebetulnya sama-sama gulat, tapi kan ini lebih ke gulat entertainment. Atau di wrestling mau bawa palu, bawa kursi mah gitu kasar. Jadi emang berarti kalau konten cosplayer yang seksi itu emang lebih ke kreator dan dia akan menjual seperti itu. Karena sekarang ini karena kan makin banyak penggiat, ada yang baru, ada yang ada si wajah baru, ada si besar dan si kecil gitu. Pokoknya sekarang mah udah badannya lah gitu. Nah, akhirnya mereka juga akan berkompetisi di lingkup mereka dan sebagai performer dia akan kompetisi di lingkupnya performer. Masing-masing punya tantangannya ya. Betul. Nah, lu sebagai juri bro ya. Misalkan lu juri nih. Ada 2 cosplayer nih. Ya, sama-sama jadi Genshin Impact lah. Kostumnya sama. Yang satu kostumnya bagus, tapi sopan. Yang satu kostumnya biasa aja tapi terbuka. Menang yang mana? Yang paling mirip. Jujur yang paling mirip. Hah? Yang paling mirip. Tetap yang paling mirip. Yang paling mirip. Gak akan dipilih yang paling terbuka, Anda menang, gak akan. Enggak, yang paling mirip. Maksudnya gini loh, emang kalau karakter emang terbuka ya terbuka. Iya, susah kan? Iya. Kalau memang animenya terbuka ya masa jadi ketutup kan? Iya. Jadi kalau misalnya emang sering sih ngalamin kayak gitu. Ada yang jadi ayalah gitunya yang harus emang badag terus karena kurang akhirnya dia pakai kaos dalam, ada yang emang badag sebadag-badagnya bener-bener terlihat gitu di lomba yang sama dan kebetulan ada yang lebih bagus jadi dua-duanya yang menang sih. Tapi maksudnya kalau emang harus pilih di antara dua itu aku akan yang paling mendekati yang lebih mendekati gitu karena ya tetap kan cosplay harus mirip dulu baru aksi panggungnya gitu. Tapi jujur bro jawab bro. Setuju nggak dengan cosplayer cewek yang super seksi itu bro? Jawabannya setuju atau enggak? Gak boleh jawab. Orang yang namanya manusia menyatakan setuju atau tidak berdasarkan penelitian dulu atau Pak. Karena ini kasus yang sedang melanda dunia cosplay tahun ini kayaknya kan. Kalau dibilang jawab sekarang gue setuju. Kalau sekarang gue setuju. Kalau sekarang jujur gue setuju cosplay seksi. Iya, kalau sekarang gue setuju. Kalau beberapa tahun lalu nggak setuju. Kan gue udah bilang tadi. Kalau sekarang kan sudah jadi meluas. Arahnya ke kreator atau ke performance. Kalau emang arahnya ke performer, mau gue setujui, kata gue nggak setuju, ya dia mau ya kasarnya tetap aja kita akan menilai yang menang itu yang benar-benar aksi panggungnya bagus, kostumnya bagus, pengalaman karakter, bukan yang hanya gitu. Makanya gue bilang ya setuju, nggak setuju. Kalau bilang nggak setuju ya kayak ini. Ya kalau kasarnya nggak setuju itu berdasarkan pribadi gue nggak setuju karena gue punya anak kecil. Ya katakanlah. Jadi tontonannya jadi kurang baik gitu kan? Lebih ke gini. Gue punya istri cosplayer, cosplay juga lah kasarnya gitu sekarang, apalagi performer sekarang dan dia juga kreator tapi bukan ke grafer ya lebih ke kreator cosplay. Karena kan kreator cosplay ada yang dia jualan foto tapi pakai cosplay aja, yang misalnya dia cari gunung atau buat foto. Ada yang menciptakan gunung gitu di fotonya gitu, maksudnya gitu. Pasti yang lebih laku ya menciptakan gunung. Sebetulnya ya kalau itu gue nggak tahu sih nggak capek aja. Cuman tetap laku-laku juga karena waktu itu istri gue semuanya waktu itu kan lah ya. Waktu itu istri gue jual ada acara kreator gitu, event kreator, terus sempat jual buka stand. Kaget gue, laku aja fotonya. Hah? Laku aja. Suaminya juga kaget ya. Ini ngapain orang beli yang begini? Dia juga nggak tahu Pak, aneh mama juga laku. Karena laki-laki itu bahan fantasinya beda-beda bro. Ya mungkin karena emang ada yang kayak gini loh. Ya akhirnya gue juga sempat diskusi sama istri gue, sempat ngobrol. Ya kadang-kadang kita menghargai kreativitas dia ketika dia bercosplay dan dimiripkan sama karakter tanpa terlalu banyak editing. Ngerti gak? Ya kalau misalnya pengen ini kartunnya tuh sama banget ya udah tinggal hapus mukanya, tempelin mukanya. Tapi kan dia sampai bikin kostum, posenya dibikin sama, kostum detailnya dibikin sama, terus dibikin jadi poster. Wah, ini niat banget. Nah itulah bilang kreator itu bukan hanya sebatas seksi gitu. Iya sih. Tapi memang betul sih tadi kata lu ya, karena kita kan punya anak-anak nih. Ya misalnya anak gua ngefans sama Hinata misalnya. Kan di anime kan Hinata kan cewek yang baik, pemalu gitu kan. Tiba-tiba di cosplayin dengan versi yang agak negatif gitu kan. Kan gimana gitu. Ya itu makanya menjadi konsumsi anak gua Hinata versi apa tadi istilahnya graftur itu kan? Gimana ya gitu meskipun di event kita kan jarang, nggak selalu semua orang grafur ya di di Indonesia. Event ini mah di medsos bro, yang masalahnya di medsos bro. Kalau medsos sih hanya itu ya masalahnya bro. Udah globalisasi susah juga sih gitu. Ya susah, makanya kita juga mau melarang juga gimana ya. Nah makanya yang kemarin sempat ngobrol sama istri gue pengen gitu anak gue tuh cosplay, awal kan anak gue TK nih ya, pengen cosplay kayak misalnya kayak bapaknya lah, kayak emaknya. Cuman sometimes yang kita takutin kalau suatu saat nanti ke event terus dia melihat cosplayer yang seksi,
oh ternyata kalau yang cewek bisa begitu, Bisa begitu, dan lebih bajunya terkenal misalnya dan lagi, kan. atau dan dia melihat emaknya juga cosplayer meskipun nggak begitu gitu kan, betul. pandangan aku ya orang lainnya gitu mungkin emak juga gue kayak gitu, gue Nah, jadi itu yang bahayanya. kayaknya nantilah kalau anak gue sudah SD kelas berapa atau sudah mengerti mana yang benar dan mana yang salah, ya udah yuk kita cosplay. Itu makanya gue bilang kalau kita bicara masalah setuju dan tidak setuju, kalau tidak setujunya kan berdasarkan norma di negara ini, maksudnya gitu. Maksud Itu kan gua tuh meresahkan itu kan. Iya, jadi walaupun kalau- kita emang kadang-kadang menikmati tapi meresahkan juga. ya gitu mungkin kan. kalau misalnya ada acara, ya sorry ya misalnya acara sekarang di Jakarta berapa kali ada acara private cosplay, jadi emang cosplay itu kayak cosplay seksi semua kayak gitu. Private cosplay. Jadi lebih ke private itu bukan berarti nggak bisa semua umum, jadi pertama umur berapa, register dulu kayak Bener. kayak di clubbing gitu, Bener. nanti ada lomba coswalk-nya, terus ada DJ-nya, tapi ya boleh seksi-seksi juga. Ya Iya, itu kan iya. maksudnya bukan kita nggak bicara Bukan masalah konsumsi norma. umum berarti Yes, ya, karena gitu. udah ada aturannya. Iya gitu, karena Nah, maksud itu gua tuh lebih gini oke loh. sih, jadi diarahkan gitu Maksud ya. gua tuh kalau sekali lagi ya, wah harus digawain pendapat gua gitu. Kalau kayak genre adult gitu atau sorry mungkin agak semi nude atau apa, sometimes orang berpikir adalah sebuah seni ya. Kadang-kadang. Yes, Ya, gitu. kadang-kadang itu mesum yang diselimuti dengan seni. Bisa begitu atau kadang-kadang kalau katakanlah kalau gua kadang-kadang lihat pendapat kayak seniman lukisan di Inggris Ya, atau beda kan itu malah. Kalau ya seniman berarti kan mah tetap ada bener-bener seninya, ada artnya. ada artnya juga gitu ya maksud gua tuh. Ada artnya juga gitu. Ya sampai kayak sekarang aja gua kalau misalnya lagi cosplay terus ngejuriin atau katakanlah di timeline lihat yang seksi, gua udah biasa aja gitu, udah merasa wah udah nggak biasa kayak gitu karena terlalu sering gitu ya. karena maksud gua tuh ya kita jadi kayak udah bukan suatu hal yang wah. Kenapa buat kita jadi terasa rame, terasa wah yang begitu? Karena tidak umum, gitu aja. Iya sih. Nah itu betul sih. Maksudnya memang seringkali ya cosplay yang hanya menjual, menjual badannya itu ya sekali dua kali wah keren, tapi lama-lama jadi biasa aja gitu. Ya, jadi Iya kalau kan? ketika orang yang biasa itu dia akan membeli atau mengkoleksi karena berdasarkan wah gue punya fantasi nih misalnya, ini pendapat gue ya, karakternya misalnya Chun-Li, terus dibikin agak seksi, ternyata di-cosplayin sama orangnya, wah ini lucu juga, sebagai koleksi pribadi dipajang Iya, gitu, iya, karena iya. ada orang yang menyukai, ya maksudnya gini loh, gue pernah nanya ada orang suka beli yang begitu ya, bilang, lu kenapa beli yang kayak beginian? Beli-beli poster-poster gitu. Iya, yang seksi-seksi gitu sampai dia spend berapa ratus 50.000 satu poster tuh. Dia Oh, sampai lebih bisa sekarang berapa ya? juta untuk foto-foto gitu dia. Edan. Sampai dipajang di kamar pribadi dia, kamar mainan. Gue bilang, gue suka, gue bilang kayak gitu. Kenapa gue bilang gitu? Ya kalau emang gue mesum, gue nonton bokep aja di bang. Bener. Gue buka situs, gue daftar akses, tiap bulan dapat video baru. Ya, tapi justru artnya itu tuh yang kayak begitu, yang katakanlah nggak vulgar, tapi menjurus ke sana. Menjurus Jadi sana. ya biar orang yang melihat itu berkembang pemikirannya kemana-mana. Itu kan menjadi sebuah seni sebetulnya loh. Iya sih. Kalau orang bilang, oh dia tuh berantem gara-gara luka sampai kayak gitu, bisa jadi. Iya, Tapi kalau orang yang maaf gitu ya gue bilang mungkin kayak kampungan kali ya. Ya ketika ngeliat begitu doang aja langsung sinyal tinggi gitu kan gitu maksud gue tuh kayak gitu. Ya gak perlu gitu, biasa aja kali. Dan semua orang juga diciptakan punya hasrat lah. Maksud gue tuh bukan berarti ningali pabrik KPBS langsung maksud gue tuh kayak gitu. Tapi memang at the end of the day ya, kayaknya cosplayer bertahan, cosplayer yang tetap top-topnya itu nggak cuma melulu menjual keseksiannya gitu. Betul. Tetap yang pertama itu menjual kreativitasnya. Betul. Itu sih nomor satu sih. Masalah seksi itunya mah bonus kayaknya sih. Karena sekarang gini, ada beberapa cosplayer cewek yang udah nggak perform atau jarang perform, bahkan mungkin belum pernah perform ke tingkat nasional, tapi sampai ke dia jadi guest star juga, terus sampai terkenal, sampai dapat sponsor suatu perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi dari setiap fotonya nggak ada yang seksi sampai bener-bener Ada juga tapi ya? banyak. Oh, tuh. Gua kenal. Dan ternyata apa? Pertama ya mungkin karena emang basically dia cantik. Tapi Tapi kan masalah cantik mau semua Relatif. orang bisa jadi cantik. Betul. Lu punya modal perawatan dan Benar, lain. benar, Artinya benar. dia punya seni untuk merawat dirinya untuk bisa dijual. benar. Itu satu. Dan akhirnya bikin kostum. Dan itu pernah bikin kostum di gua dan kalau dia bikin tuh, Kang ini pengen ngepas. Kang ini detailnya kurang. Oh anjing sedetail ini. Meskipun dia nggak bikin, tapi dia berani bayar sesuai apa yang dia mau. Artinya dia menghargai maker juga. Iya, Selesai iya. jadi di foto nggak seksi dibuka-buka biasa ya. Tapi lebih laku daripada yang seksi Karyanya kadang-kadang. dunia justru. Yes, sampai diundang ke luar negeri. Artinya Tuh. apa? Jadi nggak melulu pengen terkenal tuh kudu seksi, nggak melulu. Betul, makanya alurnya seperti apa dulu. Iya. Kalau pengen, sebetulnya kalau pandangan gua dengan keadaan seperti gini, menurut gua cara terkenal itu kita harus menjadi suatu hal yang beda. Itu selalu Harus beda, benar. rumusan dulu. Kalau semuanya seksi jadi standar. Ya udah, karena sekarang dulu gini, pernah ada yang seksi sampai terkenal, makanya sekarang semua orang Siapa tuh?
Ada lah. Saya tanya Inisialnya. Enggak lah, udah lah pokoknya. Yang sekarang hilang kan? Biar yang di bawah sini yang menjawab, maksud gue tuh kalau seperti itu. Malah hilang justru ya? Gue nggak tahu tuh yang mana tuh maksudnya. Perasaan lu gimana sih? Maksud gue tuh jadi gitu, maksud gue. Mungkin ketika itu seksi terkenal terus jadi seleb, udah gitu banyak sponsor. Dia akhirnya yang berusaha dirinya nge-upgrade sampai akhirnya punya kemampuan dan bisa konstan ya. Tapi kan kadang-kadang orang melihatnya instannya seperti apa. Oh instannya dulu dia seksi-seksian, udah dia hanya mengikuti seksi-seksian aja. Dia nggak ngelihat ketika dia sudah terkenal tuh jadi belajar kostum, belajar aksi panggung, belajar apa enggak. Karena gue beberapa kali otaknya image-nya udah si Ima terkenalnya begitu. Nah akhirnya orang yang kebelet terkenal tuh ya begitu semua akhirnya. Iya benar. Akhirnya ketika satu orang terjun akhirnya menjadi tren di mana orang itu ibarat kilah air danau berbahaya, satu orang nyemplung, itu berbahaya nyemplung. Akhirnya banyak yang ngeliatin, menyelamatin atau katakanlah menikmatin orang itu berenang di situ. Lama-lama ada satu orang lagi, ada temennya, 3 sampai 10 orang, mulai banyak. Sampai akhirnya semua berenang ke sana udah nggak aneh. Jadi biasa aja. Ya akhirnya ketika sekarang sudah banyak yang begitu, ya udah pasar dia itu ya ke konten kreator. Jadi dia, gue nggak bisa bilang dia salah atau benar. Iya, salah. Karena itu alur untungnya sekarang udah jadi kayak gitu, cosplay performer, cosplay konten kreator kalau pendapat aku. Jadi ada 2 cabang gitu ya. Iya, jadi kalau lu emang pengen terkenal di panggung ya lu berkreatif dengan cara bikin kostum tuh aksi panggung atau berprestasi. Kalau emang lu pengen terkenal di dunia entertainment, punya banyak followers gitu. Ya mungkin lu nge-konten, apakah lu konten seksi atau konten kayak day in my life, gue pengen bikin kostum sendiri atau apa. Ada yang begitu juga ada. Day in my life, dia bikin kostum sendiri, terus besoknya dia ngechat, besoknya dia lomba sampai akhirnya dia menang terus ngomong, itu kan cukup, itu keren sebenernya. Jadi dan itu udah ada juga beberapa yang cewek seperti itu. Artinya gue bilang kalau lu pingin jadi terkenal atau janganlah secara kebelet terkenallah dengan cara menikmati prosesnya. Terkenal dengan positif, nikmati setiap prosesnya. Nah gitu. Nah sekarang pendapat lu terhadap penikmat cosplayer yang cabul. Banyak tuh drama-drama tuh. Gue baca-baca di Facebook. Kalau soal itu gue Toys Fair ya, yang minta foto nih. Minta foto nih tiba-tiba tangannya ngerangkul. Gue sebetulnya tiba-tiba nyolek-nyolek itu gimana, Bro? Kadang banyak yang bilang salah sendiri cosplay seksi, bukan masalah cosplay seksi. Itu masalah etika Anda. Etika orangnya aja. Moralnya dan gue nggak suka banget gue ngecambar temangka gitu. Mau ada perempuan dia bugil gimana pun, kalau kitanya memang otak kitanya bersih itu kita nggak ngapa-ngapain. Iya paling minta foto bareng lah kalau bugil mah. Iya. Ya sih, maksud tapi kalau memang otaknya udah mesum, cewek yang bajunya tertutup pun juga bisa dilecehkan. Tapi gitu kan kalau sekarang udah banyak komunitas, asosiasi atau penggiat event. Jadi secara tidak langsung tuh kita tuh saling menjaga gitu. Iya sih, sekarang udah pada di blacklist. Jadi ketika orang yang begitu tuh langsung difoto, ini hati-hati dengan orang ini, diharapkan sudah datang ke event. Dan para cosplayer pun juga kudu hati-hati gitu kan. Betul. Jangan sembarangan nerima orang-orang yang mau foto gitu. Betul. Dan minimal kudu kayak lu punya asisten gitu kan. Kalau itu karena orang ribet sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada yang mulai macam-macam, tinggal teriak langsung diberingkus gitu. Si Sony juga soalnya pernah ngerangkul cosplayer gitu, kameramen gua. Oh gitu. Ditabok nggak? Tabok sama saya. Gua yang nabok kata gua. Ya. Nggak sih, jadi jangan kan si cowok itu suka berdalih, saya udah izin kok cosplayernya. Nah. Ya kadang-kadang kan cosplayer itu kan takut gitu. Takut untuk menolak gitu kan. Ya, itu satu. Jadi ya kita harus pertama sama cosplayer kita harus saling menjaga, saling menghormati ya. Pertama menghormati, maksudnya saling menjaga tuh kalau ada orang yang begitu ya udah gitu. Tapi yang gue tahu tuh pernah di Bandung ada kejadian seperti itu, yang nggak saling kenal pun saling nolong akhirnya. Akhirnya dibantuin gitu. Jadi ya itu sih sekarang udah bukan menjadi suatu drama yang harus digoreng atau apa, ibaratnya itu mah udah namanya ada maling gitu ya udah, kalau nggak dibawa ke berwajib ya digebugin selesai gitu. Di mana-mana gitu. Kalau nggak ada copet ya ada yang cabul-cabul gitu. Nah, maksud aku karena kan cosplay itu kan menarik kan, rambutnya gitu. Ya sebetulnya secara nggak langsung namanya cosplay itu fantasi sih. Iya sih. Iya. Karena kan nggak ada di dunia nyata gitu. Yes, dan kita menghadirkan gitu. Nah, sekarang gimana kasus drama yang terbaru, Bro? Waduh, ya, cosplayer senior ikutan perlombaan receh. Gila ya, dia dramanya lebih tahu daripada gua. Anjir, gua aja gak pernah tahu soal yang begitu. Saya aktif di dunia media sosial. Gua baca-bacain cosplay. Gua sih lebih ke karena gini. Perlu digarisbawahi kalau misalnya ada satu drama atau apa, gua tipe yang bukan gak peduli ya, hanya sebatas baca. Ini penting untuk gua ketahui atau nggak penting gitu. Ya kalau udah gitu ya udah lewat, apalagi misalnya si ini pacaran sama ini terus ribut, bongkar ini bongkar itu ya gitu-gitu ya. Ya gue bilang, cosplayer, aduh apa sih?
kenapa sih masuk ke ranah? Iya, makanya ya ikatan, ya makanya kalau nonton, kalau lihat timeline isinya ikatan cinta begitu, udahlah gue bilang, gue scroll aja ke bawah, ya mending lihat lelangan lah kasarnya gitu. Kalau gue ya, karena gue mencintai, profesi sama kegiatan ini gue sangat mencintai. Ketika kita mencintai itu yang kalau misalnya bilang, wah udah terkenal atau apa, gue nggak pernah merasa kayak gitu juga. Emang nggak terkenal juga sih sebetulnya gitu, kagak terkenal juga gue mah gitu. Cuma maksudnya kita nggak akan mengambil feedback yang kita harapkan, tapi kita akan menjalani aja apa yang kita suka sampai ada feedback buat kita nggak ngerasa itu feedback juga gitu. Jadi enjoy aja. Nah makanya kalau misalnya ini tadi lebih ke pertanyaan ya buat gue ya, gitu ya. Gimana menurut pendapat gue ya soal kayak gitu? Kan sebenarnya sah-sah aja kan? Kan sebetulnya ada larangan kan? Dilarang gini, cosplayer senior ikutan gitu kan? Menurut pendapat gue, gitu. Memang kalau katakanlah yang udah senior itu kan kostumnya bisa bagus-bagus, hebat. Terus kadang-kadang ya gak nutup kemungkinannya gue juga dulu ngalamin gitu, ketika gue udah merasa paling bagus tiba-tiba ada senior yang benar-benar senior ikut turun gitu, babad abis hadiah kita cap gegel gitu ya maksud gitu. Tapi di situ ketika kejadian itu gue lebih berpikir suatu saat nanti gue bakal seperti lo dan gue bakal seperti lo, bahkan lebih daripada lo, dan kalau perlu suatu saat nanti gue bakal ketemu sama lo dan gue yang akan membabat jatah lo. Itu dalam diri gue ngomong, kalau gue pribadi. Karena gini loh, gue nggak bisa berbilang ini masih bakal balik ke pendapat masing-masing ya. Karena jujur, kalau ada event di Bandung, ya, kadang gue ikutan. Kalau gue bukan jurinya, serius. Kalau gue bukan juri gue ikutan. Supaya eksis aja kan? Pertama gini loh. Atau yang isi money. Itu bahasannya terakhir malah, jangan langsung pakai dana umum langsung ke situ Pak. Ngocok dadu dulu. Jadi maksud gue gini loh, maksud gue pertama. Kita sebelum di atas kita di bawah, benar gak? Betul. Kadang ketika kita ada di atas menang, ada perasaan takut ketika suatu saat nanti kalau kita lomba kita kalah. Kalau gua ada kayak gitu, ketika rasa, cik, kalau kita lomba nasional lagi, dulu gua pernah juara nasional nih ke satu nih, atau karena gua pernah jadi representatif Indonesia lah keluar gitu. Kalau gua lomba lagi ntar gua kalah, apalagi sama anak baru ntar diomongin, wah si Kancil mah sama anak baru juga kalah. Dulu gue sempat berpikir seperti itu, gue takut. Sampai akhirnya gue berpikir, ngapain perlu takut? Kita belajar dari merangkak sampai akhirnya kita berdiri dan lari dan meloncat. Kalau kita harus merangkak lagi, kenapa mesti takut? Ya merangkak lah maksud gue. Nah artinya gue pikir gini, gue nggak mau ketika gue mendapatkan suatu rezeki peringkat tertinggi atau katakanlah jadi perwakilan Indonesia atau apa, atau juara di luar negeri, sampai akhirnya gue ngerasa gue nggak mau turun lagi di acara kecil, acara biasa aja atau acara kecil karena gue udah juara, menghormati anak baru. Justru kalau gue berpikir mau sampai kapan kita begitu, mau sampai nama kita hilang. Oke, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita masih terkenal loh si ini. Tapi kan yang namanya masa kok, bener nggak? Kita aja ngekonten, kalau konten kita begitu-begitu aja kita nggak lama-lama udah pasti bakal turun. Nah sama, ya akhirnya ya gue berpikir ya kalau acaranya itu acara kecil. Tapi gue masih reasonable ya, jujur aja gitu ya, masih jujur aja ya, ini pendapat gue ya. Kalau emang hadiah acaranya masih di dalam kota terus hadiahnya duitnya agak lumayan dan kebetulan gue nggak jadi juri, gue mending ikutan. Tapi dulu, iya kita kasih kesempatan anak baru. Maksudnya kasih kesempatannya gini, jangan sampai terlalu merekpek itu. Ini event misalnya minggu depan, hadiahnya ya maaf misalnya nggak terlalu besar banget lah gitu, 1 juta, 2 juta. Nah, di sini tuh kita udah nyiapin kostum yang harganya 5 juta, yang asap keluar, jangan menangkan 2 juta, ya tuh. Sing atulah. Ya kita ikutan aja. Tapi ya ngeramein dengan kostum yang nggak usah terlalu ribet, yang penting simpel. Tapi aku lebih ke, kalau aku pribadi lebih ke ngababatkeun di aksi panggung, apa ku aerial lah baling-baling atau bikin properti atau nyala biar kelihatan unik. Karena yang aku kejar tuh bukan pengen kelihatan si hebat, tapi ketika kita ngelihat anak baru, kadang-kadang mereka punya kreativitas yang buat kita tuh gak kebayang. Kita jadi bisa belajar dari mereka juga. Dulu gue pernah gini loh, ketemu ada, kalau sekarang cosplayer udah masuk ke kelas senior juga tuh anak tuh. Dulu ketika dia perform, dia nginjek batu, nginjek kayak juga, jadi kayak ada pohon, kayak rumput, terus dia nginjek juga-tukit, dus. Taunya tuh terbang tuh kayak koran, tapi warnanya kayak batu, terus dia pukul. Buat. Wah gila anjing, anak baru bisa kayak beginian gitu kan. Akhirnya gue berpikir, gue sampai iya, kalau ini teknik gue pinjem boleh nggak? Gue bilang kayak gitu. Nggak apa-apa kan,
Nah, kadang akhirnya sama orang itu gua Jadi temenan. udah temenan. Kadang-kadang kita kemarin alhamdulillah bareng sama dia satu tim juga sempat juara juga waktu itu di Jakarta, waktu itu di event Clash. Jadi malah jadi suka diskusi. Gua nggak ngerasa gua yang lebih dulu. Nih, kadang-kadang waktu gua diskusi sama dia gini loh. Gue pengen karakter ini nih, One Piece. Karakternya ini. Sok ceritanya dari dulu deh. Terus dia bilang gini-gini, Kang. Oh ya udah, gue pengen ada keluar api dari sini kalau tahat lu bagus. Jadi gue tuh ada diskusi gitu. Kayaknya api mending nanti tarik aja pakai tali dari sini. Iya. Mending tarik sama orang atau. Jadi kan kita berkembang. Nah, maksud gue tuh gimana caranya kita mengasah ketika kita sudah di atas, ya kita harus turun ke bawah tapi ya berdasarkan level kita. Bukan berarti kita ikut lomba balap lari atau balap sepeda tingkat ini, atau katakan jangan balap sepeda lah ya. Kita lomba renang misalnya ya tingkat kecamatan lah, bukan lomba resmi ke jalan terbuka, tapi pakai setelan diving, pakai ya beda. Sometimes kita harus tahu di mana kita akan berperang. Kadang kayak kita lihat film superhero aja lah. Batman, Iron Man, Superman, kadang-kadang dia berantem tuh kok langsung berubah sih gitu kan. Gak langsung berubah kok, dia masih pakai baju biasa dulu. Ya kalau kita bisa, sometimes film Batman juga sama orang yang baru babak belur kan Batman gitu. Sampai akhirnya dia malamnya bales ya kok yang pakai armor ya gitu. Gue pernah ada yang bilang bukan anak baru, anak yang ikut cosplay setelah gue, dia bilang, Kang, ku pemain baru kuma. Alhamdulillah, bilang nggak apa-apa, berarti dia bagus. Ya kalau emang pengen bertanding, ya cari tanggalnya event yang nasional. Yuk di situ gitu kayak gitu biar tahu aja gitu. Bahwa sebetulnya menang atau kalah tuh berdasarkan timing, waktu dan rezeki. Nah kayak gitu. Karena banyak kejadian, ya mungkin aku juga sempat ngalamin dulu karena sering menang di Bandung gitu ya. Begitu main di luar kota atau di tingkat levelnya yang nasional, misalnya gitu, babak belur Pak gitu. Wah anjing ternyata seserem ini gitu. Jadi ya justru gimana caranya kita bisa mencontoh atau katakanlah mendekatkan diri kita sama anak-anak yang baru terjun. Cosplay lah yang bagus, tapi bukan berarti untuk cari muka supaya kostum kita bagus banget. Tapi lebih ke ya masih sewajarnya lah. Maksud aku tuh ya kasarnya masih ada chance mereka tuh mengalahkan kita lebih mudah. Maksud aku tuh. Jadi dari situ kan kita akan merasa sebagai, kan nggak semua orang tuh kenal kita siapa kita, nggak semua gitulah gitu. Nggak kayak dunia seleb. Kadang-kadang seleb itu pemain band juga yang terkenal cuma vokalis, sisanya kan juga nggak ada yang tahu nih siapa meskipun bareng-bareng. Nah, maksud gua tuh ketika cosplay itu kan di ruang tunggu lagi ngantri mau coswalk. Nanti kalau coswalk sama coscom itu beda lagi tuh. Nah beda nanti abis ini nih ya. Okay. Nah kadang ketika berbaris kan kostumnya bagus ya, suka simpel. Udah lama cosplay aku suka suka nanya. Ya ini Kang aku perform kelima kali. Ya udah ayo semangat edankeun we gitu. Dan sebelum itu kita perform. Nah gue tuh justru pengen show off lebih edan. Biar apa maksud gue teh? Ya pertama ya yang namanya pengen belagu-belaguan, tapi belagu-belaguan bukan dari kostum, tapi dari aksi kita di panggung gitu. Yang bikin kita tuh membakar untuk bikin kita tuh kumaha caranya kita halus. Kalau emang dapet impact-nya bilang Kang keren banget tadi di panggung gitu, gimana bisa gitu, kan jadi diskusi ya. Aku kan udah gitu sampai akhirnya ada yang bilang ke anak itu masih Kang Kancil udah tahun 2008. Oh sepuh enggak bukan jangan sepuh gitulah, gue bilang kayak gitulah. Karena apa, cepat atau lambat kalau lu banyak belajar tahun depannya lu bisa jauh di atas gua, gue bilang kayak gitu. Nah itu maksud gua tuh. Jadi yang namanya kita cosplayer lebih dulu, tetaplah kadang kita yang harus nyapa atau kita harus mendekatkan diri ke yang baru. Gua mendekatkan diri ke yang baru biar apa? Ya gua biar jujur aja, gua biar bisa curi ilmunya. Ada yang menarik nggak nih dari ilmunya? Karena kan maksud gua kadang-kadang kita ini sudah mentok. Benar. Apalagi selain kostum gede, selain karakter Iron Man, selain karakter di panggung, bagbuk. Kalau nggak salto gue kasarnya gitu. Kalau kayak Kofran misalnya, kalau nggak unboxing, bicara mengenai figur. Kita apalagi nih yang harus, nah itu justru dengan kita kayak misalnya kayak sekarang kita podcast atau katakanlah aku diskusi sama anak baru, malah jadi keinspirasi. Banyak, jujur aku banyak banget inspirasi dari anak baru yang bikin aku tuh jadi yang tadi akan bilang injek gitu tiba-tiba terus dia itu ini dia ceritanya lagi perform apa, terus tiba-tiba individu tapi dia pakai kru di luar panggung. Dia bikin drone, tapi di drone-nya tuh dibikin kayak balon, tapi ada hantunya. Dia cerita itu dia kayak menangkepin hantu. Wah,
kebayang juga gitu. Akhirnya kan gue bisa tahu, oh pakai drone ini berarti sekian bisa. Itu kan ilmu Pak gitu. Yang dan mungkin gue bisa izin, kadang-kadang gue jujurnya gue izin, bukan mau mencuri kreativitas gitu. Minta, jujur gue minta, boleh nggak gue pakai? Kalau kagak boleh jangan pakai. Sampai nanti ada banyak orang yang pakai, berarti kita pakai. gitu. Karena kan dia nggak mendaftarkan ke Haki teknik kayak begitu gitu. Berarti yang tadi Bro ceritakan itu bukan Coswalk, beda dong ya? Nggak, jadi kalau sekarang tuh, nah ini lagi banyak itu kayak open Coswalk itu apa sih Bro? Jadi gini, aduh anjing Pak, bingung ya mulai dari mana ya. Jadi intinya Coswalk tuh cosplay walking. Cosplay walking. Kan namanya cosplay pasti jalan dong. Kecuali dia suster ngesot. Tetap jalan sebenarnya. Iya sih, tapi ngesot. With the ngesot gitu. Tuh, jadi kalau dulu cosplay itu kan ada competition cosplay itu. Iya, kan dulu mau competition kan. ada kategori. Benar. Apakah tim atau individu? Atau individu. Atau dulu mah cuma tim sama individu aja. Dan mereka itu kayak aksi-aksi gitu di panggung kan, kalau zaman dulu kan. Nah, kalau sekarang tuh ada istilah namanya Coswalk. Coswalk tuh jadi kayak kita naik ke panggung aksi tapi audio disiapkan sama panitia. Dikasih waktu 30 detik untuk 30 aksi aja lah, mau pose-pose kayak mau ngapain. Cuma 30 detik? Ya, udah gitu turun. Oh, lanjut peserta berikutnya. Nah, kayak gitu. 30 detik turun. Jadi cepat pisan tuh. Ya juri juga hanya, jadi gimana ya? Terus apa yang dilihat kalau gitu Bro? Tah itu maksud orang teh 30 detik kan maksudnya. Ya maksudnya ya menurut pendapat saya anak kecil baru harus digaris bawahi. Jadi kayak tulisannya harus dibawahi. Gitu ya, boleh. Disclaimer ya. Maksudnya teh menurut pendapat orang jadi gini, kalau cosplay iya sih. Mending baru mana bingung kan 30 detik ya? Bingung lah. Kalau kamu jadi saya bingung, jurinya sama bingung. Kabayang mun urang kamari ngajurin 200 orang Coswalk. Gimana caranya, Bro? Lewat. Iya. Terus tiba-tiba siapa yang menang dan diumumkan langsung, enak tuh. Itu kayak cuma strategi panitia supaya eventnya penuh. Diadakan Coswalk. Ya sebetulnya dengan adanya lomba cosplay juga biar acaranya penuh sih. Jadi penuh kan? Nggak jadi sebetulnya gitu sih. Tapi itu mulai kapan sih ada Coswalk gitu? Waduh. Kayaknya baru-baru ini kan berarti kan? Kalau orang belum sampai metode penelitian kan itu ya. Karena gini loh, maksudnya apa yang fenomena sekarang itu sebagai orang yang lebih tua, lebih tua di cosplay, lain baru semua ya. Maksud orang berpikir perlu dipahami atau perlu dibiarkan. Kalau kayak gini kan orang udah memahami, kayak kemarin kan fenomena cosplay rental, orang udah memahami impact, untung ruginya, manfaatnya atau dari pandangan buruknya apa dari orang. Ternyata pandangan buruknya orang itu mengenai yang kayak gitu, ya itu mah hanya pendapat pribadi, bukan secara aktual yang benar-benar benar gitu. Nah kalau kayak Coswalk gini, gue masih mempelajari orangnya. Cuman seingat aku dulu yang namanya Coswalk itu dulu banget ya. Cosplay itu kan kompetisinya tim dan individu. Ada juara Coswalk. Juara Coswalk itu si peserta itu yang pakai kostum di event dari awal datang ke event sampai beres acara, pakai kostum nggak ganti-ganti, masihin karakter, dikasih penghargaan sebagai juara Coswalk. Dulu mah gitu. Iya, ingat orang dulu gitu. Wah, ini tahun berapa itu? Nah, sampai ya nggak tahu ya, maksudnya ini cuma yang orang rasain. Garis bawahi. Yang orang rasain ada suatu event nasional di Jakarta besar. Mereka mengundang seluruh cosplayer naik ke panggung untuk kayak Coswalk sekarang. Jadi cosplay showcase atau runway ke panggung, pose yang andalan si karakternya. Nah, itu tuh biasanya acara resepan aja. Nanti dari juri-jurinya ngasih kayak plakat pilihan favorit juri, tapi pesertanya 200, 150. Karena antusiasnya membludak. Iya, karena cuma di panggung seru-seru aja, benar-benar kita bisa bebas mengekspresikan. Terus tiba-tiba juaranya bisa jadi juri. Kayak cari pikir itu, itu drama lagi tuh. Iya, karena drama edan bisa nanti ngeri pisan. Itu tim kreatif gue yang nyari tuh. Karena drama edan bisa. Juara Coswalk tiba-tiba menjadi juri. Kayaknya belum beres ya. Kita harus bicara sejarahnya dulu dong. Oke. Pendapat orang ya sebagai yang lebih lama, lebih senior lah, bukan senior, sepuh lah. Hidup lebih lama lah. Sudah merasakan lebih lamanya gitu sampai ada transisi seperti ini gitu. Nah itu menjadi suatu kebanggaan ketika mereka sudah pernah naik ke panggung, tiba-tiba dapat hadiah, plakat, meskipun bukan hadiah, plakat doang. Nggak ada duit, nggak ada nyewa. Dulu belum ada nyewa di situ. Oh iya. Cuma jadi ajang mereka untuk bagus-bagus di panggung. Tapi positifnya nih ya, kalau lu orangnya pemalu nih,
Ya kan, dengan adanya coswalk sebentar itu dia jadi lebih pede karena cuma sebentar. Sebetulnya kata gue coswalk itu pintu pembuka orang untuk performan. Nah itu. Sama kayak rental, orang pintu kebuka orang untuk ikutan rental. Ikutan buka cosplay. jasa rental. Iya. Ikutan cosplay juga. Dong. Iya makanya kayak Lighter Bears ya. Ngeri sih, mancingnya jagoan. Kenapa kamu malah nggak suka dengan coswalk? Orang ngebeki. Orang belum ngomong nggak bisa kayak lah. Oh, iya. Maksudnya dari nasional itu dapat plakat sampai akhirnya aku sering bilang kalau di panggung, coscom sama coswalk itu berbeda. Betul. Artinya gini, kalau cosplay competition yang sesungguhnya itu adalah coscom yang individu di panggung atau sistem tim yang ada di form penilaian itu ada aksi panggung, pasti. Audio penjiwaan karakter, koreografi, kemiripan kostum. Itu kalau individu ada panel seperti itu. Lebih jelas penilaiannya. Nah, kalau koswalk kadang-kadang nggak ada panel seperti itu karena 30 detik baru nulis ini segala 3 made gitu. Oh, kumaha deh. Iya, kadang-kadang ketika kayak gini kita lagi ngobrol bentar udah lewat orang iya, gitu. Makanya. Nah, atau kayak misalnya lomba-lomba di tingkat internasional, mereka coswalk juga. Oh, ada juga internasional kayak Comic Con atau mereka coswalk. Tapi dulu sebelum mereka showcase di panggung, dipanggil ke ruangan, dikeliling ku juri satu orang. Jurinya 5. Kita seorang ditanya, ini bahannya apa? Bener. Ini pakai teknik ini apa berapa hitungannya bukan berapa lama buat, berapa jam kamu spend untuk beresin ini kostum. Terus ini apa? Kenapa karakter begini? Terus diginiin. Itu lebih fair sih, bener. Di layar tempel plok, diliatin bedanya di mana. Wah kan gila. Nah, barulah keluar cuman buat show kepada pengunjung. Sebetulnya itu. Yang kedua ada penilaian tambahan ketika coswalk di PD-nya gimana? Bukan. Kostum itu bukan hanya besar dan mewah, nyaman atau tidak dipakainya. Gerakannya jadi kaku atau enggak? Yes, kostum lu bagus tapi saya di panggung itu nggak bagus nilainya. Ya tapi kan kalau kita kostumnya gede, gimana kayak Transformer bisa gerak bebas? Gue pernah ketemu sama orang Thailand, ada caranya. Ternyata ini ada trik ya. Dia armornya yang bagian selangkangan itu kain dilapis kulit imitasi, jadi nggak ada apa-apa, cuma atau busa dilapis kulit imitasi. Makanya bisa mau guling-gulingnya. Kali kita kan busa ATKB jadi kaku. Nah, itulah ilmu maksud gue tuh kayak gitu. Jadi coswalk itu cuma untuk menguji itu kostumnya fleksibel nggak atau bisa in karakter. Ada nilai lebih lah kalau ketika in karakter itu. Sedangkan di Indonesia? Kalau Indonesia sekarang coswalk itu sudah jadi kayak kompetisi yang ini gue dari sudut pandang sebagai apa namanya penikmat cosplay ya. Jadi gini loh, beberapa ada orang loh, Kang kenapa ya saya kalau coswalk jurinya si ini padahal kostum saya. Jawaban gue bakal sama. Yang namanya coswalk kabeki kumaha juri. Artinya gimana kesukaan juri. Subjektivisan pasti. Iya, ya jurinya suka menang udah selesai. Karena kalau emang kau pengen merasa sebagai cosplayer kompetisi champion yang sesungguhnya ya cosplay ya single cosplay atau duo cosplay sekaligus atau ikut kompetisi nasional sekaligus. Kayak ibaratnya lu ikut lomba sepak bola Tarkam, ya lu bukan berarti jadi Liga Indonesia. Jadi menjawab tuh. Nah itu kurang layak juara coswalk. Belum beres kan ngasih mah ngeri Kirim ke arah sana. Kayak lah can beres ya. Kok itu bisa nambah panjang nggak? Karena itu ada bahasan berikutnya itu kita. Kelanya. Nah beres coswalk ini tapi akhirnya ini juga ini udah mulai masuk masa penelitian aku ya sekarang kita tidak bisa sebagai juri menganggap yang namanya juga coswalk yang penting juri suka menarik dimenangin padahal kostumnya kadang-kadang nggak sama atau nggak lengkap. Yang penting penonton tepuk tangan dimenangin. Kok dulu masih oke. Tapi sekarang udah hadiahnya 1 juta, 2 juta bahkan juara coswalk 15 juta ada 15 juta 10 juta gitu atau nggak tahu berapa lah mungkin ada cuma 30 detik di depan. Iya serius edan. Ya akhirnya ini udah bicara masalah perut sama achievement Pak. Betul. Kalau udah bicara masalah perut sama achievement, tentunya sebagai juri dituntut untuk lebih profesional atau lebih dalam lagi menilai. Maksudnya karena kalau kayak event kompetisi nasional kemarin hanya sebatas showcase, nanti yang menang dipilih bukan menang nanti yang bikin juri suka dipilih sama juri, yang kostum simple juga bisa menang juga nothing tulus, tapi kan hadiah jutaan ini udah bicara masalah kompetisi Pak, jadi kita nggak bisa menganggap remeh coswalk lagi, meskipun dengan adanya coswalk itu balik lagi pintu utama anak baru untuk mencoba sebagai performer yaitu di coswalk. Yang kita bilang kemarin saya juara apa di coswalk. Wih hebat Pak. Kalau orang yang nyinyir, kakak lagi di coswalk individu terpicu, aing individu besok. Sama kayak yang kostum rental wae. Wah, orang kudu beli. Nah, itu kan terpicu seperti itu. Makanya
kalau sekarang kalau hadiahnya udah mulai gede ya Coswalk kita tetapnya sebagai juri. Kalau aku sebagai juri ya paling tidak menganggap nilainya secara serius dengan pendapat aku karena penilaian cosplay itu abstrak ya. Iyalah. Seni ya. Kalau seni itu abstrak ya, nggak ada pattern kayak federasi khusus yang menilai. Kalau cosplay itu kayak gini. Helm harus berapa A, B, C, nggak bisa. Iya, Meskipun udah ada yang menentukan best kostum, tetap aja nilai kabeki orang dan didinya penilaian kostum itu berbeda. Itulah Coswalk. Makanya kadang banyak kenapa event sering banget lebih ngadain Coswalk ketimbang Koskom. Pertama, Koskom peserta sedikit. Ya. Tapi hadiah nu diberi gede. Karena belum tentu orang berani perform. Betul, kan, apalagi gitu kan. ketika anak-anak baru ngeliat Koskom, ngelihat senior main udah merasa takut. aduh dibantai. Karena memang yang aku pernah ngelihat itu ada acara Coswalk isinya Koskom isinya anak baru semua. Kadang-kadang mereka ngambil dari YouTube terus aksi panggung. Aku nggak bilang jelek, itu bagus karena mereka sudah mau mencoba. Tapi suatu saat di mana posisi mereka yang itu perform satu panggung sama yang bukan senior tapi yang udah lebih lama lagi. Bawa keluar, Iya sih. Wah keluar naga jebret video bergerak gitu. Mereka langsung gitu. Iya sih. Ya meskipun lebih tinggi ya kalau meskipun itulah jiwa kompetisi sesungguhnya gitu. Jadi kan juri ke jelas nilai kostum berapa, pendalaman karakter berapa, properti berapa, aksi panggung. Nah itu maksud orang teh. Ya akhirnya ya aku bilang tadi kalau individu hadiahnya gede 2 juta 3 juta udah pasti senior kolot luar kota daratan. Tapi kalau katakanlah Coswalk hadiah 1,5 2 juta Coswalk, 1 juta itu juara Coswalk baru pada datang karena Coswalk ya eventnya kecil karena Coswalk disahkan juga kita rental terus menang disahkan juga ya sah. Karena nggak ditanya kostumnya dari mana, nggak ada aturan itu kan. Jadi lumayan ya kalau lu ganteng, lu cantik, tinggal sewa rental, isi money bro. Sebetulnya kalau kostumnya cocok pak. Oh iya sih. Gue pernah lihat ada orang itu ngerental, terus juara, dan kostumnya bagus, aksi panggungnya bagus. Lagi pas gitu ya ukurannya mungkin size-nya gitu ya. Yes, dia sadar kalau dirinya cocok sama itu. Terus tanya, beli, bikin, enggak kah rental? Bagus, berapa rentalnya? Ternyata rentalnya lagi 300.000, lain 100.000. Ya jadi kan misalnya dia ada effort cari rental yang rentalin kostum bagus. Dia juga ada effort untuk tahu karakternya, ya itu kan masih effort juga, Pak. Nggak semua orang bisa bikin kostum, meren. Benar. Kalau misalnya semua cosplay itu wajib bikin kostum, menyerek kudu kembali ke Bandung beberapa puluh tahun lalu yang pesertanya cuma sedikit gitu. Benar. Cuman yang fenomena sekarang, banyak yang merasa ya kalau Coswalk itu ya kayak be a winner cosplay. Padahal ya lomba yang sebenarnya ya single kompetisi tadi ya karena dinilainya bermacam-macam aspek, bukan yang hanya sebatas selewat. Meskipun di Coswalk sekarang udah lebih edan oge Pak, ada yang ke panggung bawa properti, ada yang ke panggung bawa senjata lampu. Tapi tetap sebentar ya. Iya jangan kararik geus sekalian we kurang teh individu gitu, sampai bawa properti, bawa Blackman ke panggung gitu. Ya gitu makanya gitu. Jadi tapi iya memang maksudnya udah berubah zaman lah. Kayaknya kedepannya feeling gue sih lebih banyakan Coswalk. Karena lebih efisiensi waktu, terus peserta yang ikut bisa banyak. Nah, ini kalau kita lihat dari segi penjualan atau sebagai kalau gue jadi IO nih gitu ya, gue lebih senang jadi Coswalk. Sekarang tetap aja gitu, mau gimana pun acaranya, mau bagaimanapun sebagai misalnya ada satu komunitas terbesar untuk merubah konsep nggak bisa karena kan udah masuk entertainment ya. Benar. Artinya apa? Yang punya duit, yang punya bisnis itu yang kuasa. Makanya yang aku bilang tadi, juara Coswalk Hungkul nggak jadi juri. Ini aku bisa bahas. Setuju atau enggak? Gue nggak bisa bilang setuju atau enggak. Kalau bilang lu nggak setuju, bukan berarti gue nggak setuju karena gara jatah ngejadi gue diambil sama anak baru. Bukan masalah itu. Maksud gue tuh ya. Bukan masalah itu. Siapapun bisa menilai, siapapun bisa menentukan siapa yang menang, baik itu orang cosplay atau tidak. Karena kan beberapa puluh tahun lalu gue juga dinilainya sama praktisi modeling, bukan sebagai cosplayer yang menilai gue gitu kan. Misalnya lomba cosplay B titik-titik production ini kan pasti dari modeling lah gitu. Nah, balik lagi gue mencatat kata-kata teman gue ya. Dia bilang gini, kalau kita bikin event, gak usah ngedramain itu event karena kualitas event itu dilihat dari gue star sama hadiah yang dikasih. Jadi kalau misalnya gue starnya atau katakanlah pengisi acaranya ya misalnya ya yang bilang baru juara Coswalk berapa kali lah atau yang baru yang nggak dikenal terus hadiahnya kecil terus ternyata begitu, nah hanya gini, ya lu udah protes gitu kan. Lu kan lomba kasarnya lu kan balap sepedanya di gunung bukan di arena di trek, udah berarti medannya berbeda. Lu bilang kayak gitu. Makanya kalau dibilang setuju atau enggak,
ya gue nggak setuju. Kalau yang baru itu jadi juri cosplay, bukannya nggak setuju atau nggak memperbolehkan. Sometimes kita bikin beberapa, aku sampai bikin beberapa penelitian gini. Event gede yang isinya national competition, buat itu lombanya runway, kosok yang hadiahnya keluar negeri, atau individu yang hadiahnya puluhan juta, atau event yang dilayakan sama IO gede, community, atau yang event misalnya pure Jepangan, atau event yang komunitas. Kalau event komunitas biasanya misalnya mereka karena acara komunitas budgetnya kecil, misalnya juara koswalknya 300 ribu gitu, terus pengen rame ngadain acara koswalk, ya pasti rata-rata ikutan anak-anak baru. Dan gua kalau sebagai orang komunitas itu akan berpikir, nih gua budget jual koswalk 500 ribu, kalau bayar juri 700-800 ribu atau gope, boncos juga boncos gitu ya. Mending ngambil yang baru ya cuma dibayar 100 ribu sama nasi kotak misalnya, benar. Gitu kan. Nanti tapi yang ikutan juga anak-anak baru. Jadi jangan sampai ketika ada event ini jurinya nggak jelas, senior yang harusnya di level ini itu misu-misu, gue ikutan kemarin jurinya baru, gue nggak dimenangin, kenapa? Lu salah berenang, maksud gue tuh gitu. Lo gitu, lu namanya di empang bukan di kolam renang, ya lu pasti kotor kasar gitu, atau pasti katakanlah lu pasti kagok berenangnya, atau ada lumpur apa gitu. Makanya kita harus tahu medan, gue bilang kayak gitu. Kalau cosplay itu udah kita harus tahu tempat di mana kita berkiprah. Makanya kalau dibilang, karena gini loh, kenapa gue nggak setuju atau setuju? Kadang ada anak baru yang pingin diapresiasi sama yang senior yang udah tahu cosplay. Jadi ketika dia kalah, dia bisa tahu kurang gua di mana. Kalau jurinya masa-masa baru susah. Iya, kadang-kadang ya gua kalah sama juri itu, orang kostumnya gua jauh bagusan gua, kenapa gua dikalahin sama dia? Gitu. Karena beberapa kali masuk ke kuap, ada yang curhat ke aku seperti itu. Ya kapasitasnya lah beda. Iya, jadi kita di dunia seperti ini nggak bisa menjudge itu salah, itu benar nggak menurut pendapat seperti apa. Kalau menurut pendapat lu yang benar seperti apa, ikutin aja benar seperti apa. Jadi kan ya, tapi sekarang sudah mulai ada impact ya. Kalau misalnya jurinya si ini, misalnya yang udah sering juriin atau apa, termasuk aku juga kadang-kadang kalau lomba lihat jurinya si ini, wah ini udah lama cosplay, hadiahnya gede, ngiluan we gitu. Karena kan dia tidak akan melihat siapa senior, siapa yang baru, tapi siapa yang siap tempur, siapa yang layak menang, dia menang. Gitu. Thank you Bro Rangga, gila nih. Kita udah ngobrol hampir 2 jam. Edannya. Edan ya, ternyata dunia cosplayer itu memang ada. Dari zaman dulu, bahkan sekarang ini ya semakin banyak. Bahkan cosplayer itu udah menjadi sebuah profesi. Yes. Ya, gue tahu banyak orang-orang yang top, termasuk Bro Rangga ini. Waduh, amin, ya Allah. Yang tugasnya itu sebagai cosplayer, tapi udah cukup untuk menghidupi keluarga gitu. Ya, menjadi sebuah profesi baru gitu bro. Iya, betul. Ya, dan ternyata dari hobi, dari kesukaannya terhadap dunia anime, akhirnya bisa menjadi bisnis bro. Ya, dan memang untuk segala sesuatu yang menghasilkan uang selalu ada plus dan minusnya. Ya, sama dengan dunia cosplayer, minusnya yang tadi udah kita bahas. Tapi gue bangga karena Bro Rangga ini tetap ada di dalam passionnya dan tetap berjalan di dalam track yang bener sih. Karena kalau kita mau buang air kotor di dalam gelas, cara yang paling gampang itu jangan dibuang bro airnya. Kita tumpahin air bersih. Pelan-pelan sampai akhirnya air kotornya keluar sendiri. Betul. Ya. Nah memang disinilah fungsi Bro Rangga ini untuk tetap membuat dunia cosplay di Indonesia tetap sehat dan tetap layak buat dinikmati oleh semua umur dan semua golongan bro. Ya thank you so much Bro Rangga. Nanti mungkin kita bakalan panggil lagi cosplayer lainnya. Ya, karena gue berharap semoga cosplayer yang memang keren, yang memang kreativitas tinggi. Karena banyak banget. Tapi karena mungkin kalah body gitu ya, akhirnya kurang kebus. Nah, gue pengen kita undang supaya lebih terkenal lagi gitu. Ya, atau pandangan dia, inspirasi dia seperti apa sih gitu. Betul. Thank you loh bro. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi juga, membuka pandangan mengenai cosplayer kan. Karena kan selama ini pandangannya orang ya cosplay itu ya seksi, yang umum, atau kata-kata yang namanya cosplay kudu boga budget gede. Ya mudah-mudahan dengan podcast yang Kofran sekarang ini bisa jadi membuka dan benar-benar ya. Dan perlu diingat, pendapat saya ini banget sih ya. Ya bukan, misalnya kan sekarang orang gampang banget tinggal potong ini terus diramein. Hanya sebagian, pokoknya tetap ini adalah hanya pendapat saya. Kalau tidak sesuai, beda pendapat ya mungkin orang berbeda pendapat nanti bakal di sini juga nanti jadi undang. Nanti kita undang. Betul tidak? Ya, betul. Thank you bro. Thank you bro. Gitu aja friends. Thank you banget. Sukses terus. Sukses terus. Tetap meracunin orang juga. Yang pengen open commission bisa terus ya. Siap. Lanjut terus ya. Yang ragu mau beli barang bisa lihat video sebelum-sebelumnya. Siap. Thank you bro. Thank you. Siap. Thank you. Bye friends. Yes.